Absennya nanti Bapak Ibu. Di akhir acara kami akan berikan link untuk daftar hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Muhammad Hasan Habibi, Pelaksana Tugas Kapusdatin Kemendikbud RI, Ibu Hajah Eliza Sa'aduddin Jamal, Anggota Komisi 10 DPR RI, Bapak Gogot Soeharwoto PSD, PTP Ahli Utama pada Pusdatin, Bapak Dr. Andes Haji Rahmat Fitri HD MPA, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Haji Irawan Abdullah SAG, Ketua Komisi 6 DPR Aceh, Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI, Bidiai Suara pada P4TK Matematika, Bapak Raisul Akbar SPD MPD, seorang guru dari Kepulauan Pulau Aceh, Ibu Irayuni Sari SPD, Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2019. Semuanya insya Allah akan bertindak sebagai narasumber pada Ki Hajar TIK Talk pagi hari yang berbahagia ini. Dan seluruh para peserta Ki Hajar TIK Talk tahun 2020 yang kami banggakan. Saya Azwar Taib mendapat kepercayaan sebagai moderator pada Ki Hajar TIK Talk pada hari ini. Senang sekali dapat menyapa Bapak dan Ibu semua sebagai para narasumber dan peserta Ki Hajar TIK Talk tahun 2020 di Provinsi Aceh. Webinar ini mengambil tema TIK Pembelajaran Menjangkau yang Tidak Terjangkau. Tema ini menggambarkan ajuan solutif melalui pemanfaatan TIK sebagai upaya untuk mengeliminir faktor-faktor pembatas dan menjadi peluang dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran, terutama dalam pengembangan kompetensi guru dan mendukung sarana pembelajaran dan sumber belajar yang diperlukan. Ki Hajar TIK Talk kali ini terlaksana atas kerjasama Pusdatin Kemendikbud RI dengan Dinas Pendidikan Aceh sebagai bentuk penghargaan sebagai provinsi peringkat keempat nasional partisipasi pada kegiatan kuis Ki Hajar STEM tahun 2020. Optimal dalam penggunaan aplikasi rumah belajar, TV edukasi, dan radio suara edukasi. Peserta yang kami hormati, data terakhir jumlah peserta yang terdaftar hingga saat ini adalah 2.804 orang. Terima kasih atas partisipasinya. Semua mewakili komponen guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidikan, orang tua murid, akademisi, politisi, tokoh peduli pendidikan, LSM pendidikan, dan masyarakat umum lainnya. Saudara sekalian, seluruh peserta yang telah terdaftar melalui akun simpatik Kemendikbud saat ini telah berada dalam ruang Zoom meeting.
TIK Talk saat ini bisa juga disaksikan secara live streaming di YouTube TV Edukasi, live streaming Radio Suara Edukasi, dan YouTube Dinas Pendidikan Aceh. Kami berharap agar semua kita dapat mengikuti acara ini dari awal sampai akhir. Kita merasa beruntung mendapat kesempatan memperkaya literasi kita semua dengan kolaboratif yang terdiri dari praktisi pendidikan, pengembang inovasi pembelajaran, dan pemegang otoritas kebijakan dalam penyelenggaraan pendidikan di negeri yang kita cintai ini. Kita berharap dalam webinar Ki Hajar TIK Talk ini akan mendorong semangat kolaboratif, multi pihak, sesuai dengan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab masing-masing untuk melahirkan sinergi sita sebagai ikhtiar dalam peningkatan dan pengembangan mutu layanan pendidikan yang keadilan bagi seluruh anak bangsa. Pada kesempatan ini, ada pula sesi seru yang membahagiakan peserta sekalian. Panitia telah menyiapkan game-game asik. Semoga semua peserta menjadi pemenang dan mendapat hadiah yang menarik. Bapak, Ibu, para narasumber dan peserta yang terhormat, kita awali acara ini dengan menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Seluruh peserta dan narasumber, kami mohon berkenan untuk berdiri. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia, kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya Hadirin yang berbahagia, untuk mendapat keberkahan dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejenak kita menundukkan kepala untuk berdoa menurut cara dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga acara kita dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan kontribusi positif dalam mempersiapkan generasi muda kita yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap,
kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Berdoa kita mulai. Selesai. Kami persilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, saatnya kita mempersilahkan Bapak Dr. Andes Rahmat Fitri, HDMPA, Kepala Dinas Pendidikan Aceh, sebagai tuan rumah untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara secara resmi, acara Ki Hajar TIK Talk 2020 di Provinsi Aceh. Selanjutnya, beliau akan menyampaikan presentasi dengan topik kebijakan pemanfaatan TIK pembelajaran dalam desain, peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan di Aceh. Kepada Bapak kami silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa malaikatihi wa rasulihi absyiratal mustaqim. Aqrabu birahmatika ya arhamar rahimin. Hudan lil muttaqin rahmatan lil alamin. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selaku hamba Allah, tiada henti dan putus-putusnya kita memanjatkan puji syukur bahwa atas izin dan perkenan Allah pada hari 2020 pada kita kegiatan yang sudah kita rencanakan sebelumnya, dan tentunya harapan besar kita kegiatan ini diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kita, apa yang ingin kita raih ke depan, kita sanggup dan mampu mewujudkannya atas izin dan perkenan Allah Subhanahu wa taala. Salawat diri salam juga tiada henti dan putus-putusnya kita sajikan ke Nabiullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan Rasulullah beserta keluarga dan para sahabat, dan diteruskan oleh para ulama telah mengantarkan kita umatnya ke jalan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati dan banggakan Bapak Hasan Habibi STMSI, PLT, Kepala Pusdatin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Bunda Hajah Iliza Sa'aduddin Jamal, Sarjana Ekonomi, anggota Komisi 10 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Kemudian yang kami banggakan Bapak Gogot Suharwoto, PhD, PTP Ahli Utama Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kami hormati Bapak Tengku Haji Irawan Abdullah SAG, Ketua Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Aceh. Yang kami hormati Bapak Mahmud Zulkifli SPD MSI, suara pada P4TK Matematika. Kemudian yang kami hormati Bapak Raisul Akbar SPD MPD, ini guru di Kepulauan Pulau Aceh. Terima kasih Bapak, dari jauh-jauh sekali ini, karena transportasi kita harus melalui laut. Kemudian Ibu Irayani Sari SPD, Duta Rumah Belajar Aceh tahun 2019. Yang kami banggakan juga kepada Bapak Dr. Azwar Taib MSI, selaku moderator pada hari yang berbahagia ini. Kemudian rekan-rekan para
panitia, seluruh para peserta TIK Talks tahun 2020 yang kami muliakan. Izinkan kami menyampaikan beberapa hal dalam kesempatan yang berbahagia ini. Pertama sekali, rasa kebanggaan dan terima kasih kami yang luar biasa atas kepercayaan Pusdatin memberikan salah satu agenda penting ini untuk dituan rumahi oleh Aceh, dan sungguh ini sesuatu yang sangat membahagiakan bagi kami karena kepercayaan itulah yang menjadi utama bagi kita. Karenanya harapan besar kita, mudah-mudahan kepercayaan lainnya juga akan dipercayai atau diserahkan kepada kami untuk bisa melaksanakan atau mensukseskan agenda-agenda besar kementerian dan juga Pusdatin. Kemudian yang kami sampaikan dalam kesempatan ini khusus kepada Bapak Hasan Habib SDM dan Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia kami, kemudian lebih khusus lagi kepada Bapak Gogot Suharwoto PhD, ya saat ini PTP ahli utama Kementerian Pendidikan dan Indonesia. Karena dengan Bapak berdua dan tim hebat Pusdatin sudah melahirkan si jempol Ini luar biasa. Takzim kami kepada Bapak semua. Semoga Allah terus memberikan kesehatan,
Ini kalau kita diam-diamkan saja itu kalau untuk menganalisa, kemudian mencari desain dan ini dan kemudian tentunya dengan unit ini data dan statistik sebagai landasan perencanaan tidak bisa lagi berandai-andai, semua berbasis data. Karenanya betapa pentingnya unit layanan ini. Kemudian dari situ pula jadi pengembangan dan pendayaan teknologi informasi, meningkatkan dan mengembangkan kualitas proses pembelajaran. Kembali kami sampaikan bahwasanya unit layanan ini menjadi keharusan bagi Aceh, karena ini sampai sudah kita coba berkomunikasi dengan Bapak kita yang terhormat di Pusdatin, dan terbuka sekali untuk bagaimana mengembangkan ini. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit data kami sampaikan guru terhadap penguasaan TIK data, tidak bisa rekan-rekan. Data Datpoli kita jumlah sampai 5 orang. Kami juga sudah mensurvei dari total jumlah data guru yang ada, kami sudah mensurvei bagaimana penguasaan TIK ini. Nah, jumlah responden yang kami ambil adalah 8.059 orang. Kemudian tingkat mahir, tingkat lanjutan, dan tingkat standar serta tingkat dapat. Di tingkat mahir kita baru mencapai 3,7%. Dari yang harapan besar kita. Kemudian tingkat lanjutan itu ada di, nah tingkat standar kita 77,5%. Kemudian tingkat tidak dapat. Nah ini masih harus kita ini 3,4%. Kami ingin menyampaikan sedikit lagi, tingkat standar 6.246 orang. Jika per tahun kita mampu meningkatkan ataupun mengguide mereka untuk menjadi tingkat mahir 1.000 orang, maka berapa tahun membutuhkan untuk menyelesaikan 6.246 orang. Tidak ada jalan lain bagi kita. TIK inilah salah satu upaya untuk bagaimana cara mempercepat terjadi lompatan-lompatan besar sehingga capaian peningkatan mutu di Aceh insya Allah mampu dan sanggup kita wujudkan. Kemudian terakhir sedikit lagi, koneksitas ini terus terang kita hampir sebagian besar daerah, kabupaten, kota kita terkoneksi. Ada beberapa saja, persentasenya sangat sedikit, dan alhamdulillah Pak Gubernur sudah meminta kepada Kominsa Aceh untuk mengkoneksikan semua daerah. Jadi tidak ada yang black spot lagi. Jadi semua nanti TIK dapat mengikuti dengan baik. Terakhir sekali, kami ingin menyampaikan rasa bangga dan bahagia sekali kami kepada Bapak-Bapak kami yang di Kementerian, kemudian juga khusus lebih pada Pusdatin yang mempercayai salah satu agenda nasional ini dilakukan atau Turan Rumahi oleh Aceh. Untuk itu terbuka hati kami juga untuk terus mendapat kepercayaan kegiatan-kegiatan lainnya. Karenanya untuk menyingkat waktu, terima kasih atas waktu, mohon maaf atas kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan terima kasih atas sambutan dan arahan
Semoga menjadi pemantik diskusi dalam webinar kali ini. Hadirin yang berbahagia, ada substansi yang beliau sampaikan bahwa Aceh perlu berjuang untuk meningkatkan daya saing. Sekalian, ini yang menjadi pemantik diskusi kita selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, saat ini saatnya kita memasuki sesi pertama. Hasan Habibi, STMSI, beliau adalah PLT Kapus Datin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya cukup terdengar di sana, Pak. Baik, sangat jelas Pak, sangat jelas seperti hati Bapak yang sangat jelas. Komitmen untuk membantu pembangunan pendidikan Aceh. Terima kasih Bapak. Okay. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Hasan, Muhammad Hasan Habibi, akan menyampaikan sebuah topik yang amat menarik bagi kita. Kalau tadi Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh meyakini bahwa TIK adalah sebuah langkah akselerasi untuk mempercepat, di antaranya adalah sekian banyak kompetensi guru yang harus kita selesaikan. Kalau bukan kata inovasi, maka kita membutuhkan waktu yang lama. Jawabannya ada pada Bapak kita, Pak Hasan Habibi, akan menyampaikan sebuah topik yang bertema kebijakan pendayagunaan TIK di tingkat nasional. Kami silakan Bapak, cuman kami ingatkan waktu Bapak sangat terbatas. 15 menit untuk penyampaian, 5 menit berikan waktu untuk teman-teman. Ada 2.700 lebih Pak yang menunggu diskusi dengan Bapak. Kami silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat buat Bapak Ibu sekalian. Syukur alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini, pagi menjelang siang kita bisa bersilaturahim. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang tadi sudah memberikan pengantar luar biasa. Yang saya hormati Ibu Iliza Jamal, Komisi 10 yang nanti akan hadir juga bersama-sama dengan kita dalam proses diskusi TIK Talks ini. Kemudian ada Bapak Irawan Abdullah dari Komisi 6 bidang pendidikan di Aceh yang juga tentunya luar biasa memberikan support terhadap guru-guru, pendidik, peserta didik di Aceh semuanya. Izinkan saya selama beberapa menit ini menyampaikan beberapa hal terkait dengan kebijakan TIK yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya sudah sampaikan slide kepada moderator, mungkin bisa disampaikan atau ditampilkan di sini. Hari-hari ini, Bapak Ibu sekalian, kita itu proses belajar mengajarnya terutama atau aktivitas dunia pendidikan kita itu hari ini betul-betul terinterupsi oleh pandemi ini. Betul-betul terinterupsi oleh pandemi. Jadi kalau karena ada Bu Iliza dari Komisi 10 dan Pak Irawan dari anggota DPR kan biasa kalau menggunakan istilah interupsi gitu ya dalam persidangan. Sama juga dengan dunia pendidikan kita. Tidak diundang kira-kira gitu. Itu proses yang pembelajaran itu terus karena proses ini.
Sehingga sebagian dari kita ada optimis. Nah, hingga kemudian kami dari Pusdati mencoba berikan gagasan-gagasan untuk kemudian bisa diimplementasikan dan menjadi guidelines kawan-kawan, Bapak Ibu guru semua, sehingga proses belajar mengajar dan nyala api belajar peserta didik kita tetap terjaga. Semua hari ini terdampak pandemi, tidak juga dengan rekan-rekan yang ada di Aceh. Indonesia dengan 9 juta peserta didik yang semuanya hari ini terpaksa melakukan social dan physical distancing, sekali lagi demi kemaslahatan umat. Kami sering ditanya dari Kementerian Pendidikan, kenapa tidak dimasukkan saja sekolah-sekolah itu? Anak-anak sudah bosan di rumah, guru-guru mungkin juga sudah mulai sebagian stres mengelola pendidikan secara online. Orang tua mulai tidak sabar mendampingi anak-anaknya. Kami perlu jelaskan kepada Bapak Ibu semua dalam terminologi agama, karena saya paham betul masyarakat Aceh itu sangat religius. Dalam terminologi agama ada yang namanya maqasidus syariah, ada yang namanya maqasidus syariah. Salah satu maqasidus syariah adalah khidbun nas. Bagaimana memelihara keselamatan itu menjadi pokok, menjadi usul, menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar lagi. Skenario pembelajaran bisa kita atur. Proses belajar dari rumah bisa kita skenariokan. Tapi menjaga keselamatan nyawa guru dan peserta didik itu menjadi nilai yang tidak bisa ditawar oleh kita, apalagi selaku pendidik. Kaisar Jepang dulu pada saat dibom atom negaranya tahun-tahun 1945 itu, yang ditanyakan pertama adalah masih ada berapa guru yang tersisa. Karena beliau yakin Jepang saat itu boleh hancur lebur, tapi selama gurunya memiliki optimisme, gurunya mampu menjaga nyala api belajar peserta didiknya, itu hanya persoalan waktu, nanti Jepang akan bangkit. Saya menggunakan analogi yang sama dengan kondisi yang sekarang. Semua boleh babak belur. Ekonomi kita boleh masuk misalnya mendekati jurang resesi. Kondisi perdagangan, transportasi, sektor-sektor yang lain anggaplah mengalami penurunan yang luar biasa. Tapi selaku seorang pendidik, selaku seorang guru, peserta didik, dan tentu orang tua, jangan pernah kehilangan optimisme. Kita masih memiliki tanggung jawab terhadap sekian puluh juta siswa yang ada di Indonesia. Mungkin kalau di Aceh tentu menyesuaikan dengan provinsi yang ada di sana. Kita memiliki tanggung jawab itu secara bersama-sama. Lanjut, Mas. Nah, tentu dalam konteks ini kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencoba melakukan beberapa inisiasi gagasan terkait penanganan selama pandemi COVID-19 ini. Bapak Ibu guru semua tentu mengetahui program belajar dari rumah, relaksasi dana BOS, ujian yang kemudian tidak boleh menggunakan tatap muka, proses penerimaan peserta didik baru yang dilakukan secara online, maupun yang akhir-akhir ini barusan kita dengar terkait dengan pembagian kuota internet belajar untuk para peserta didik kita. Perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan semua, Bapak Ibu guru yang terhormat, semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam era masa pandemi darurat COVID ini by rekomendasi oleh jadi kami mengucapkan dan terima kasih. Kebijakan yang diambil oleh Kemdikbud itu sudah melalui proses masukan diskusi yang terutama luar biasa. Rekan-rekan Komisi 10 menangkap apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Ini loh yang dibutuhkan selama adik-adik kita pandemi. Waktu saat itu kuota mahal, kenapa tidak pakai TVRI? Itu atas usulan Komisi 10. Saat kemudian coba diringankan beban peserta didik kita karena kuota internet mahal, itu atas rekomendasi Komisi 10 juga. Dan kami mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada rekan-rekan Komisi 10 yang secara luar biasa dan intens memberikan masukan-masukan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Lanjut, Mas. Nah, tentu dalam proses implementasi kebijakan-kebijakan itu kan tidak 100% mulus di lapangan, kira-kira demikian. Sekali lagi karena situasi memang memaksa kita melakukan refleksi tadi. Karena proses normal kita diinterupsi tadi itu. Sehingga
kita melihat beberapa kemudian aktivitas yang menjadi sedikit obstacle di lapangan, baik itu yang dialami oleh guru, orang tua maupun siswa-siswa kita. Ini yang nanti kita carikan solusinya secara bersama-sama. Ini yang kemudian kita carikan atau kita ikhtiarkan dengan cara kolaborasi dan bergandengan tangan. Potret yang kita hadapi selama era pandemi ini, hari ini membuat global solidarity is a must. Ini membuat bergandengan tangannya antara guru, orang tua, siswa, dan masyarakat itu tidak bisa ditinggalkan. Kalau dulu sebagian orang tua kita itu setelah mikir bahwa anaknya diantar ke sekolah selesai, sekarang nggak bisa. Karena mereka ternyata merasakan bagaimana mendampingi peserta didik di rumah masing-masing. Kita sering melihat video-video viral gitu ya. Kadang-kadang orang tua yang tidak sabar pada saat mendampingi anaknya belajar gitu kan. Sekarang kita bisa membayangkan bagaimana Bapak Ibu guru mendampingi 30 orang, 32 orang peserta didiknya di kelas dengan segala macam aneka tingkah laku mereka. Makanya kami sangat mengucapkan terima kasih dan apresiasi, dan hari ini semua terbuka matanya bahwa memang mendidik orang itu tidak mudah. Membentuk karakter seseorang itu bukan persoalan gampang. Kalau orang tua pegang 1-2 orang saja kesulitan, sekarang kita bisa membayangkan Bapak Ibu guru yang menghandle 30 orang, 32 orang, atau bahkan beberapa kelas saya menjumpai masih ada yang hampir 40 orang dengan semua aneka tingkah lakunya. Ini momentum yang tepat sekali lagi. Interupsi yang dilakukan oleh pandemi kepada semua sektor kita membuat kita melakukan banyak sekali refleksi. Dan tinggal bagaimana kemudian kita ambil hikmah dan pelajaran yang dari situ semua. Lanjut Mas. Tentu setelah kemudian kendala-kendala ini coba dihadapi, kami memotret aktivitas adik-adik kita selama belajar dari rumah ini. Rata-rata dari mereka ada yang mengerjakan guru, ada yang mengerjakan tugas dari guru, mohon maaf, ada yang belajar dari TV, ada yang kemudian tetap menggunakan teks pelajaran, ada yang kemudian mengakses sumber-sumber bahan belajar, ada yang menggunakan learning management system, ada yang menggunakan radio bahkan, dan semua strategi-strategi yang lain. Apa yang kemudian menjadi kata kunci di sini Bapak Ibu semua? Dalam kondisi yang sangat extraordinary semacam ini, kita tidak bisa menggunakan satu pendekatan saja untuk kemudian one fit for all. Sederhananya begitu. Kalau kita beli baju biasanya kan one fit for all gitu. Satu ukuran dipakai oleh semua. Karena kondisi yang terjadi di lapangan berbeda-beda. Ada mungkin kalau saya beberapa kali datang ke Aceh, saya sering ngopi itu di Simpang 7 gitu ya. Saya tahu persis kalau di situ wifi gampang sekali di sana, karena banyak sekali tempat-tempat ngopi di Aceh yang menyediakan wifi gratis. Tapi bagaimana kemudian dengan beberapa tempat yang lokasinya agak jauh? Ini tentu internet tidak satu-satunya solusi. Mungkin menggunakan televisi bisa kita maksimalkan, atau radio mungkin yang juga bisa kita optimalkan juga semua. Nah, sekali lagi yang menjadi kata kunci adalah dengan beragamnya aktivitas pembelajaran adik-adik kita selama dari rumah, pilihan strategi harus kita sesuaikan, menyesuaikan dengan konteks yang terjadi di masing-masing satuan pendidikan. Oke, lanjut Mas. Kami dari tentunya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga mencoba memotret gitu ya. Selama era pandemi ini apa sih yang kemudian biasanya dilakukan oleh adik-adik kita gitu. Rata-rata mereka menggunakan WhatsApp, rata-rata mereka menggunakan Zoom, rata-rata mereka menggunakan Google Hangout sebagai proses belajar mengajar yang terjadi. Sekali lagi, teknologi hari ini menjadi sesuatu yang tidak bisa terpisahkan dalam proses belajar mengajar kita. Teknologi mungkin bukan satu-satunya kunci suksesnya pembelajaran, tapi yakinlah next ke depan Anda tidak mungkin meninggalkan teknologi dalam proses pembelajaran. Ini sudah menjadi semacam hybrid konsep, bahwa proses belajar mengajar kita ke depan nanti akan menggunakan semua pendekatan dan aplikasi ini, dan kita selaku seorang pendidik yang harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Saya paham persis beberapa Bapak Ibu guru kita ini dalam positioning digital immigrant. Bapak Ibu guru ini dibesarkan dengan radio dan televisi. Adik-adik kita dibesarkan dengan sosial media, internet, dan segala mobile game dan segala macam. Kalau kita menilai ungkapan Sayyidina Ali yang pernah disampaikan 1500 tahun yang lampau, beliau pernah mengatakan, didiklah anak sesuai dengan zamannya, karena kita tidak akan hidup satu zaman dengan mereka nanti. Ini luar biasa kalimatnya Sayyidina Ali. Seorang pendidik diminta untuk mendidik muridnya sesuai dengan zamannya.
Karena guru-guru itu tidak akan hidup satu zaman dengan murid-muridnya nanti. Sama dekat dengan kondisi sekarang. Murid-murid kita sangat familiar dengan sosial media, sangat familiar dengan perangkat-perangkat ini tadi, WA call, Zoom, Webex, learning management system, mobile education. Mereka semua familiar dengan itu. Gurulah yang diminta untuk mendidik anak sesuai dengan zamannya. Substansi tentu tidak berubah. Yang namanya matematika, IPA, fisika, bahasa Inggris, PPKN, semua tidak berubah substansi. Tapi gaya mendidik sesuai dengan zamannya, ini menjadi kata kunci, dan ini sudah di-note betul oleh Sayyidina Ali 1500 tahun yang lalu. Oleh karenanya, konteks guru sebagai seorang digital immigrant tadi, sebisa mungkin bisa membaca suasana kebatinan peserta didiknya, suasana psikis peserta didiknya. Kalau kita ingin nanti anak-anak kita bisa hidup sesuai dengan zamannya, mungkin 20 tahun, 30 tahun yang akan datang. Lanjut Mas. Oleh karenanya kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam salah satu kebijakan yang paling fresh from the oven itu memberikan bantuan kuota internet. Memberikan bantuan kuota internet yang diberikan kepada semua saja para peserta didik, guru, mahasiswa, dan dosen di seluruh Indonesia dengan rincian yang Anda bisa saksikan di layar itu. Jadi kurang lebih untuk jenjang PAUD 20 GB, untuk jenjang Dasmen 35 GB, untuk jenjang pendidiknya 42 GB, dan jenjang dosen dan mahasiswanya 50 GB yang kita bagi menjadi kuota umum dan kuota belajar. Lanjut Mas. Saya hanya ingin sampaikan saja, terus. Saya ingin sampaikan total sampai saat ini Bapak Ibu semua sudah 27,3 juta bantuan kuota data internet ini kita salurkan ke semua jenjang tadi itu. Memang ini masih jauh dari total penerima. Peserta didik kita itu ada 50 juta, pendidiknya 3 juta, mahasiswanya 5 juta, dosennya 250.000 sekian. Karena memang dalam mekanisme proses kita meminta ada pendataan yang dilakukan oleh operator sekolah, yang itu diverifikasi oleh kepala sekolah, datanya kita padankan dengan operator, baru kemudian diisi dengan paket kuota data. Tapi kami perlu sampaikan khusus Aceh. Saya perlu sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini untuk para peserta didik. Memang tidak saya tampilkan di presentasi ini, tapi saya bukakan atau saya ceritakan saja informasi. Khusus Aceh, saya sekalian laporan kepada Bu Iliza selaku Ketua Komisi 10 dan rekan-rekan di Dinas Pendidikan di sana. Untuk jenjang peserta didik Provinsi Aceh itu total di bulan September ini yang sudah mendapatkan itu 268.873 peserta didik. Ini masih 26,84%, artinya masih hanya 1/4 dari total peserta didik di Aceh. Oleh karenanya, sekalian pada forum yang berbahagia ini, kami mohon kepada Bapak Kepala Dinas untuk bisa menginstruksikan kepada semua sekolah, baik itu jenjang di SD, SMP, SMA, SMK, maupun universitas yang ada di sana, untuk mengupdate nomor handphonenya ke Dapodiknya. Untuk kemudian kita coba dapatkan di bulan Oktober ini. Mengingat di Aceh masih tadi saya katakan 268.873 peserta didik yang mendapatkan, dan itu baru sekitar 26,8% itu untuk peserta didik. Untuk yang guru di Aceh, nah ini yang menarik, guru di Aceh itu sudah mendapatkan total ya, di bulan September ini 28.595 guru, dan itu baru kurang lebih sekitar 30% dari total populasi guru yang ada di Aceh. Juga sama, kami menghimbau kepada Bapak Ibu guru yang belum mendapatkan kuota internet, segera komunikasikan dengan operator dan kepala sekolahnya masing-masing, supaya policy dari pemerintah terkait dengan pembagian kuota data internet ini bisa dirasakan merata di seluruh Indonesia, lebih khusus lagi ini di Aceh, sehingga bisa membantu proses belajar mengajar yang kita lakukan selama ini dari rumah oleh para Bapak Ibu guru, peserta didik maupun mahasiswa dan dosen. Oke, next Mas. Kami dari Pusdatin juga setelah memberikan kuota data internet tadi, lari saja ke slide terkait dengan media-media. Slide dengan media. Kami dari Pusdatin juga menginisiasi beberapa konten, beberapa platform yang bisa diambil gitu ya, ini selama era pandemi ini bisa Anda maksimalkan. Tentunya rumah belajar yang selama ini sudah
banyak sekali disosialisasikan oleh rekan-rekan di Aceh dan di dinas. Kami mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada Dinas Pendidikan, LPMP, yang sudah memfasilitasi proses sosialisasi rumah belajar, TV edukasi, suara edukasi, radio edukasi, maupun mobile edukasi untuk guru-guru dan peserta didik yang ada di sana. Dan kami mengucapkan apresiasi juga yang luar biasa buat para duta rumah belajar yang tadi juga sudah disampaikan. Ada Pak Kastolani, ada Bu Irayuni ya, ada Bu Irayuni yang kemudian juga menjadi duta rumah belajar di Aceh juga, yang saya memantau dari sosial media yang mereka upload itu di mana yang tidak kenal lelah untuk kemudian terus menjaga nyala api belajar peserta didik kita dengan menggunakan lilin-lilin yang sudah kami persiapkan ini tadi. Kalau rumah belajar mungkin kelasnya sudah lampu karena diakses oleh luar biasa. TV edukasi juga sama. Mungkin edukasi, radio edukasi juga mendekati lampu-lampu yang nyalanya luar biasa. Terima kasih, kami sudah dibantu untuk semua proses itu sehingga semangat adik-adik kita tetap bisa terjaga selama era pandemi kali ini. Dan yang terakhir pada kesempatan diskusi kali ini, karena nanti masih ada tanya jawab, Ki Hajar Dewantoro pernah menyampaikan bahwa setiap guru, setiap orang hakikatnya adalah guru, dan setiap rumah hakikatnya adalah sekolah. Yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, apakah sanggup seorang atau setiap orang itu kemudian menjadi guru dan setiap rumah kita jadikan sekolah. Bapak-bapak yang hari ini hadir, ibu-ibu yang hari ini menyaksikan kegiatan kali ini akan mendapatkan stimulus-stimulus, akan mendapatkan informasi, akan mendapatkan perspektif dan sharing pengalaman. Bagaimana kemudian bisa meletakkan seseorang yang biasa kemudian menjadi guru dalam konteks belajar di era pandemi ini. Dan bagaimana ruang-ruang, sudut-sudut rumah kita yang selama ini hanya kita gunakan sebagai sarana untuk bercengkrama dengan keluarga, itu bisa kita rubah menjadi sebuah proses-proses pembelajaran, bisa menjadi sebuah skenario yang nanti tentunya bisa kita maksimalkan untuk menjaga sekali lagi setiap titik di rumah kita adalah sekolah. Kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa dengan rekan-rekan di Dinas Pendidikan di Aceh untuk inisiasi acara ini. Mari kita maksimalkan, mari kita jadikan setiap orang itu bisa menjadi guru dan setiap rumah menjadi sekolah lewat momentum Ki Hajar ini. Dan yang paling akhir, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi rekan-rekan yang tadi disebutkan, sudah lebih dari 2 yang mengikuti acara ini luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih, apresiasi sekali lagi. Yakinlah bahwa pandemi ini nanti akan segera bisa berakhir, dan ini akan segera bisa berakhir. Mari kita bergandengan tangan, mari kita berkolaborasi, mari kita tetap bersinergi untuk menjaga optimisme peserta didik kita dan guru-guru kita semua, sehingga kita tetap bisa menyambut Indonesia Emas bonus demografi tahun 2045 nanti dengan segenap optimisme, dengan segenap kemampuan juga yang nanti akan dihadirkan. Dan saya yakin rekan-rekan Bapak Ibu guru semua di Aceh sanggup untuk melakukan ini semua. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Hasan Habibi. Cukup mencerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, setiap orang harus menjadi guru, setiap rumah harus menjadi sekolah. Bapak Ibu sekalian, tidak ada kata tidak ada perubahan. Selalu ada perubahan. Setiap perubahan memerlukan sebuah adaptasi. Ini yang dilakukan oleh pemerintah kita dalam menyikapi sebuah kondisi yang berubah dari biasanya. Bapak Ibu sekalian, ada catatan penting yang disampaikan oleh Pak Muhammad Hasan tadi, bahwa kita perlu mendorong agar data yang sampai kepada Pusdatin harus kita percepat, kita motivasi, sehingga bantuan-bantuan untuk memperoleh kemudahan dalam keterbatasan misal kuota akan bisa diatasi. Bapak Ibu sekalian, narasumber kita telah menyampaikan dengan lugas
bagaimana kebijakan secara cepat, bagaimana strategi yang harus dilakukan, dan apa upaya konkret. Di antaranya adalah dengan dikeluarkan Permendikbud nomor 4 tahun 2020. Tergambar secara jelas bagaimana guidance harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, waktu tersisa 5 menit. Manfaatkan dengan baik, ya, dengan baik. Tentu masih banyak kata tanya yang perlu jawaban dari pelaksana tugas Kepala Pusdatin Kemendikbud. Kami persilakan Bapak Ibu peserta sekalian untuk memanfaatkan kanal menti.com dengan kode 3417402. 3417402. Kami silahkan Bapak Ibu sekalian. Iya, Bapak Ibu sekalian, ada sebuah pertanyaan yang sudah masuk. Pak Hasan, saya langsung coba bacakan. Iya. Pembagian kuota internet, apakah hanya untuk guru yang ada di dinas? Kalau di Kementerian Agama, apakah juga bisa dapat? Pertanyaan yang berkeadilan ini, Pak. Kami silakan Pak dulu. Baik, Pak. Baik, terima kasih. Saya langsung jawab saja ya Pak ya. Saya langsung jawab saja. Baik. Jadi kami di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memang pada saat kemarin membuat usulan itu memang kami khususkan untuk guru peserta didik yang ada di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Namun informasi ini juga kami sampaikan kepada rekan-rekan di Kementerian Agama untuk supaya menginisiasi program yang serupa. Karena tentu bukan apa-apa, pengelolaan lembaga pendidikan yang ada di bawah Kemdikbud maupun di bawah Kemenak ini kan berbeda. Jadi kalau memang SMP, SMA, SMK, SD itu ada di bawah Kemdikbud, tapi rekan-rekan di MI, MTS, Alia ada di bawah lingkungan Kementerian Agama. Informasi ini selalu kami sampaikan ke sana, tapi memang khusus terkait pembagian kuota data internet ini memang spesifik untuk naungan guru maupun peserta didik di bawah lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Muhammad Hasan, jawaban yang sangat bagus, lugas, ya. Tetapi namanya permintaan, ya, permintaan itu kan boleh Bapak, ya, permintaan. Tapi Bapak Ibu sekalian yang berasal dari kementerian di bawah Kementerian Agama itu juga sudah dicoba untuk melakukan inisiasi. Mudah-mudahan kita selalu bersinergi. Bapak Ibu sekalian, tentu karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih Pak Hasan Habibie atas presentasi yang sangat bahagia. Kita menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan kita tunggu ada sesi yang berbahagia pada dialog esensial. Kami menamakan dialog esensial. Kami berharap Bapak tidak pindah di tempat, Pak. Setelah Tengku Hadi Irawan, nanti kita pertemukan dua legislatif, provinsi dan nasional, kemudian juga eksekutif di tingkat kementerian dan dinas pendidikan. Mudah-mudahan lebih bersinergi. Bapak Ibu sekalian, kami mohon closing statement, Pak. Kami silakan, Pak. Baik, terima kasih. Ini sekaligus sebagai sebuah closing statement, walaupun nanti masih ada dialog esensial yang tadi disampaikan. Begini Bapak Ibu semua, era pandemi ini menyadarkan kita akan banyak hal. Kita diminta untuk melakukan refleksi terhadap hal-hal yang sebelumnya mungkin sifatnya artifisial. Mana sih yang paling substantif untuk kita hadirkan kepada para peserta didik kita dalam skenario-skenario pembelajaran. Dan saya yakin
kita orang Indonesia, kemudian sahabat-sahabat guru semua di Aceh untuk menghadirkan pembelajaran yang terbaik di tengah segala keterbatasan yang hari ini ada. Jangan pernah lelah mencintai negeri ini, jangan pernah lelah mencintai dunia pendidikan kita, dan mari kita didik peserta didik kita dengan segenap hati dan sepenuh rasa cinta. Karena itu yang akan membedakan seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai. Kalau mendidik peserta didiknya dengan segenap rasa cinta, itu insya Allah asarnya, bekasnya, ilmunya, itu akan memberikan manfaat sebagai nanti menjadi amal bekal kita untuk menuju akhirat. Dan saya yakin rekan-rekan di Aceh sanggup untuk kemudian memberikan yang terbaik dengan tentu saja mengkombinasikan skenario pembelajaran yang luar biasa dan teknologi yang hari ini menjadi nafasnya zaman. Insya Allah seminar ini akan memberikan manfaat dan mari kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Demikian, selamat pagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih Pak Hasan atas pencerahan yang diberikan kepada kita semua. Aceh tak pernah lelah dalam membangun negeri ini. Terima kasih Bapak. Peserta seminar yang kami banggakan, kita memasuki sesi kedua dengan topik yang sangat menarik, yaitu peran pemerintah pusat sebagai kekuatan kolaboratif penggerak kualitas pendidikan di Aceh. Untuk sesi ini, kita akan menampilkan narasumber dari Komisi 10 DPR RI yang terhormat Hajah Eliza Sa'aduddin Jamal. Assalamualaikum Ibu Hajah Eliza. Kami kenal namanya dengan dengan Bunda, sebutan Bunda Eliza. Beliau adalah mantan wali kota Banda Aceh. Di kalangan masyarakat Aceh mengenal beliau selalu memperhatikan setiap jengkal tanah Aceh. Maka kami lihat beliau ketika di Aceh selalu sibuk, sibuk ke Pulau Aceh, sibuk ke pelosok untuk mengenal dan menyerap aspirasi. Kali ini Bapak Ibu sekalian, kita beruntung beliau akan menyampaikan sebuah topik peran pemerintah pusat sebagai kekuatan kolaboratif penggerak kualitas pendidikan di Aceh. Tadi kita bahagia ketika Bapak Muhammad Hasan Habibie menyampaikan betapa sinerginya Komisi 10 dengan Kemendikbud. Kami persilahkan Ibu menyampaikan paparannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Syukur pada Allah dan salat pada Rasulullah. Yang saya muliakan Pak Muhammad Hasan Habibie, PLT Kapus Datin Kemendikbud, dan kemudian Pak Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Pak Dr. Ades Rahmat Fitri, beserta seluruh jajaran, kemudian juga Pak Irawan Abdullah, sahabat saya dari Ketua Komisi 6 anggota DPR Aceh, Pak Gogot, dan seluruh para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, Pak Azwar Taib, yang juga merupakan guru dan sahabat saya di dunia pendidikan. Tentu hari ini saya bersyukur atas rahmat Allah dan juga berselawat kepada Rasulullah atas inisiasi kegiatan yang cukup baik ini, inisiasi kegiatan yang sangat future, sangat
pandangan ke depan dengan kegiatan Ki Hajar Talk 2020 untuk Provinsi Aceh ini. Tadi disampaikan bahwasanya paparan saya akan menyampaikan tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi kemudian dari judulnya saya ingin menyampaikan tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan Aceh. Mungkin paparan yang sudah saya sampaikan bisa ditampilkan. Ya. Dalam forum ini tentu saya akan berbagi karena memang dulu di saat saya menjabat sebagai wali kota Banda Aceh, kita juga berkali-kali mendapatkan penghargaan Ki Hajar, dan kemudian saat ini untuk memberikan motivasi dan semangat itu, saya mulai dengan memaparkan tentang pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh. Mengapa teknologi ini menjadi sesuatu hal yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Aceh? Karena memang kita menyadari betul hampir semua sisi kehidupan kita saat ini itu dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Sebagaimana tadi juga telah disampaikan oleh Pak Kepala Pusdatin, dan karena memang pengaruh teknologi ini sangat luar biasa, bahkan jika kita melihat bagaimana sektor pendidikan di negara-negara maju yang lebih jauh lebih baik dari kita, itu salah satu kunci sukses mereka adalah bagaimana mereka mampu memformulasikan pemanfaatan teknologi dalam sektor pendidikan ini, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik. Dan lalu apa pemanfaatan dari teknologi itu ketika kita mengimplementasikan ke dalam dunia pendidikan? Yang pertama adalah future oriented, yang artinya jika saat ini kita sudah merasakan bagaimana pengaruh dari perkembangan teknologi, maka ke depan nantinya hal itu akan lebih jauh terasa karena pesatnya, luasnya penerapan dari teknologi. Jadi dunia pendidikan tidak boleh ketinggalan, bahkan juga menyiapkan tenaga pendidik dan peserta didik kita, terutama yang nantinya akan memasuki dunia kerja setelah mereka menyelesaikan jenjang pendidikannya. Yang mana dunia kerja juga nantinya akan sangat berpengaruh sejauh mana kemampuan mereka untuk menggunakan atau memanfaatkan teknologi yang ada. Ini penting saya sampaikan, artinya dengan pemanfaatan teknologi ini kita bukan hanya memperbaiki kualitas sistem pendidikan, tapi juga menyiapkan generasi masa depan, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Pusdatin. Rasulullah mengamanahkan kepada kita, didik anakmu sesuai dengan zamannya untuk mampu berkompetisi di dalam dunia kerja nantinya. Nah, berikutnya adalah new interaction. Nah, dengan pemanfaatan teknologi sebenarnya kita mendorong dan menantang pendidik dan tenaga kependidikan itu dengan metode interaksi pembelajaran yang baru. Dengan metode-metode ini sebenarnya adalah proses yang alami saja. Waktu terjadi sebuah perkembangan teknologi akan terjadi transformasi, pergeseran, pola interaksi, dan juga hal itu juga kita rasakan saat ini. Di tengah kondisi pandemi, kita melihat di mana pola interaksi pembelajaran antara guru dengan murid, dan itu jauh sekali berbeda. Pola interaksi di dalam metode pembelajaran itu masih sangat bersifat konvensional. Artinya ketika teknologi itu memiliki pola-pola interaksi yang jauh berbeda dengan metode konvensional. Nah, berikutnya adalah pemanfaatan teknologi akan terjadi peningkatan atau pengembangan skill, improvement skill itu terjadi. Teknologi ini juga jika diimplementasikan ke dunia pendidikan, maka akan betul-betul bisa mendorong melatih para tenaga pendidik, juga peserta didik untuk mampu memanfaatkan teknologi yang ada. Namun, tidak hanya berhenti di situ saja, kita juga mengharapkan agar para peserta didik ini dan tenaga pendidik hanya mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi. Namun, kita berharap pada akhirnya mereka juga akan mampu menguasai dan melahirkan berbagai inovasi-inovasi. Karena memang dengan inovasi di bidang teknologi tersebut, sebenarnya tidak hanya meningkatkan kualitas di sektor pendidikan, tetapi hal itu juga akan sangat membantu untuk mengembangkan sektor-sektor lainnya demi terjadinya percepatan pencapaian kualitas pembangunan kita. Artinya, dengan adanya penambahan pengembangan keahlian melalui pemanfaatan teknologi, insya Allah pembangunan kita akan jauh lebih baik, tidak hanya di Aceh, namun juga secara
nasional. Ini yang diceritakan oleh Pak Presiden untuk bagaimana lahirnya SDM unggul. Dan manfaat lainnya adalah more collaboration, yang artinya dengan pemanfaatan teknologi ini akan terjadi kolaborasi yang lebih luas antara peserta didik dan tenaga pendidik. Nah, kolaborasi dalam lingkup konvensional sangat dibatasi oleh ruang kelas maupun ruang sekolah. Namun dengan pemanfaatan teknologi ini sebenarnya juga mendorong terjadinya kolaborasi yang lebih luas antara peserta didik dan pendidik. Mereka tidak lagi dibatasi dengan ruang kelas atau ruang sekolah. Kolaborasi dan juga kompetisi yang sehat itu terjadi dengan daerah-daerah lain, dengan sekolah-sekolah lain maupun negara-negara lain. Dan kemudian ya kita lihat saat ini bagaimana kondisi pemanfaatan teknologi ini terjadi. Dan kemudian terakhir dengan pemanfaatan teknologi itu juga terjadinya reduce weight, yang artinya pengurangan beban. Nah, kalau kita lihat selama ini anak-anak kita, katakanlah anak-anak yang usia sekolah, usia kelas 1, kelas 2 SD, nah ini kan bagaimana anak-anak kelas SD itu mereka menggunakan tas begitu besar gitu ya, kemudian bawa beban yang berat yang isinya adalah tentang pembelajaran, buku yang sangat membandai sebenarnya. Tapi dengan ukuran tubuh yang kecil, kemudian setiap hari harus kita bebani dengan hal itu. Nah, dengan teknologi cukup membawa satu perangkat laptop saja, datang ke sekolah membantu, itu kan sangat membantu bagaimana anak-anak kita itu menjadi lebih efektif dan efisien, tidak terlalu terbebani. Lanjut. Nah, untuk Aceh ya, anggaran pengembangan teknologi pendidikan itu kan sebetulnya dengan besarnya alokasi anggaran, tentu ini kita juga dalam penyusunan nanti sistem pendidikan nasional, perubahan undang-undang, Aceh bisa juga menjadi contoh gitu ya. Maka karena anggaran yang cukup besar, maka sangat mungkin dialokasikan pada pengembangan teknologi. Ini kan membutuhkan political will, ya, karena butuh kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah, komitmen pimpinan, perencanaan, pemanfaatan, dan pemeliharaan teknologi ini kan adanya Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan. Nah, ini kan betul-betul di seluruh daerah ada, dan kemudian betul-betul bisa diberdayakan. Nah, ini sangat penting sebetulnya, harus ada pilot project dari wilayah-wilayah yang sudah punya keinginan, artinya bottom up planning versus top down. Turunnya keinginan daerah itu ada, turunnya dukungan dari pusat. Nah, saat ini pemerintah Aceh memiliki 2 program prioritas yang terkait dengan pengembangan pendidikan berbasis teknologi, yaitu Aceh Carong dan Aceh Siat. Dengan besarnya alokasi anggaran pendidikan dan adanya 2 program prioritas ini yang menjadi janji dan cita-cita politik dari penentu kebijakan, maka hanya dibutuhkan kerjasama yang Habibie itu karena dukungan ini, komitmen ini sesuatu yang paling penting untuk kesuksesan Aceh ke depan. Karena memang saya melihat dari apa yang telah disampaikan tadi, beliau adalah orang yang sangat paham tentang agama, dan pastinya Aceh yang merupakan daerah yang menjadi amanah konstitusi untuk menerapkan syariat Allah, pendidikan adalah faktor penting utama untuk bisa suksesnya pelaksanaan syariat di Aceh. Maka Pak Hasan, sudah saatnya pemerintah pusat melihat Aceh salah satu pilot project yang harus didukung, karena memang Islam itu tidak mengajarkan kita secara hanya konvensional, tapi dengan syariat kita bisa akan lebih modern, akan lebih maju, akan lebih cepat dan sebagainya. Jadi harapan saya kolaborasi, koordinasi, komunikasi pusat dan daerah ini harus lebih ditingkatkan ke depan. Lanjut.
Boleh dilanjutkan presentasinya? Ya, teknologi pendidikan di tingkat nasional, saya pikir kan semua ini harus ada big data yang dimulai dari pengembangannya itu dimulai dari nasional sebagai pusat data yang terintegrasi dengan seluruh platform sistem pendidikan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi mungkin nanti ada aplikasi yang bisa digunakan secara bersama-sama, dan kemudian ada inovasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, ini akhirnya ada hal keterkaitan satu sama lainnya. Nah, pusat data ini itu harus berisikan seluruh data sarana dan prasarana pendidikan, database tenaga pendidik dan peserta didik, serta berbagai data primer lainnya. Dan berbagai jenis konten digital juga tersedia yang dapat diproduksi oleh para penerbit buku yang dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik. Jadi bagaimana publik juga bisa mengakses berbagai informasi umum terkait tentang pendidikan nasional yang ada. Nah, saya pikir dengan adanya Mas Menteri Nadiem Makarim yang memang ahli teknologi, saya pikir hal ini akan dikemas dengan cukup baik, nanti akan masuk di dalam peta jalan pendidikan ke depan, dan harapannya pendataan pembuatan big data itu dilakukan oleh Kementerian Pendidikan sendiri, tidak dilakukan oleh pihak ketiga, karena sangat berbahaya ketika kita berbicara tentang data, tapi kemudian pengelolaan data, pengumpulan data itu dilakukan oleh pihak luar gitu ya, karena ini adalah sesuatu, data negara adalah sesuatu yang sangat sakral dan penting untuk dijaga kerahasiaannya. Lanjut. Nah, untuk teknologi pendidikan di Aceh, pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas pendidikan di Aceh ini dapat dilakukan dengan membangun beberapa sistem, antara lain pembangunan database pendidikan Aceh yang berisikan data primer pembangunan dan pengembangan pendidikan Aceh, data alokasi anggaran, sarana prasarana, tenaga pendidik, peserta didik, anak putus sekolah, kurang mampu, beasiswa, dan lain-lain. Berdasarkan database yang ada, nanti ada banyak hal kemudahan-kemudahan, bahkan apabila ada hal yang harus kontribusi dari orang tua, itu bisa secara online saja, tidak lagi secara offline. Kemudian pembangunan sistem pemantauan peserta didik yang berisikan informasi pengembangan kegiatan peserta didik yang dapat dimanfaatkan oleh orang tua wali murid, yang selama ini mungkin komunikasi koordinasi dengan orang tua itu juga sangat-sangat terbatas. Absensi saja, ketika orang tua tahu anaknya di mana, ketika anak itu bolos atau tidak, itu sangat membantu keberadaan kontrol dari orang tua. Belum lagi ketika sistem itu bisa memberikan informasi perkembangan kegiatan peserta didik di sekolah, dari hasil pelajarannya, hasil tes dan sebagainya, bisa diakses dengan mudah oleh orang tua bisa kontrol, dan ada buku penghubung secara konvensional atau secara digital yang bisa disajikan itu, sehingga keterlibatan orang tua di dalam mendidik anaknya itu akan intens terjadi antara pendidik, peserta didik, dan orang tua wali murid yang ada di rumah. Kemudian pembuatan konten digital yang berisikan materi-materi pembelajaran e-learning dalam bentuk teks digital maupun visual, video, dan sebagainya. Nah, ini akan lebih memberikan pendidikan itu menjadi mudah terjangkau dan lebih murah gitu ya. Hanya saja memang kita harus melihat bahwasanya jangkauan tadi yang disampaikan oleh Pak Kadis tadi, komitmen pemerintah daerah Aceh membuka akses seluas-luasnya untuk digitalisasi baik pendidikan maupun komunikasi dan informasi yang ada melalui tidak hanya di perkotaan tapi juga masuk kepada pelosok-pelosok daerah-daerah 3T nantinya. Nah, ini tentu akan memudahkan kita, tapi kondisi saat ini, maka kondisi perencanaan yang membutuhkan kolaborasi, sinkronisasi, komunikasi yang intens dengan pemerintah pusat, sehingga apa yang diambil kebijakan oleh pemerintah provinsi Aceh itu mendapat dukungan penuh oleh pemerintah pusat. Jadi lanjut. Mungkin udah selesai ya. Nah, jadi kami sebagai anggota Komisi 10 DPR RI sangat mendukung kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah
Provinsi Aceh dan juga atas apa yang kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat kepada Pak Menteri Nadiem Makarim beserta seluruh jajaran yang sudah menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat. Kami merupakan wakil rakyat yang menjadi corong masyarakat, dan ya mudah-mudahan ke depan program PIP, kemudian juga kemudahan pulsa dan sebagainya selama pandemi ini pembiayaan secara stimulan seperti ini juga harus benar-benar bisa juga memberikan dampak positif, kemudian juga untuk kemajuan pembangunan di daerah, dan daerah ketika ada peluang dan ruang kesempatan, tadi kan dilaporkan baru 26, sekian persen, guru hanya 30%. Ini harus segera ditindaklanjuti karena penggunaan anggaran juga kan sangat terbatas. Kita mau akhir tahun, jadi segera untuk diinformasikan kalau belum data nomor handphone belum masuk ke data Dapodik, tentu sulit sekali untuk bisa ditransfer, dan harus dipastikan penerimanya adalah benar-benar peserta didik kita. Jadi apakah itu nomor orang tuanya, itu sekolah harus benar-benar mengikut data yang real, yang benar, sehingga bantuan ini akan tepat sasaran, tepat guna, akan memberikan kemudahan, akan memberikan dukungan bantuan, sehingga dalam kondisi pandemi yang sulit saat ini, terutama mereka yang dalam kekurangan ekonomi, hal ini bisa memberikan juga dampak yang baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat untuk Provinsi Aceh yang selama ini sudah mendapatkan urutan keempat secara nasional, dan mudah-mudahan ke depan terus bisa meningkatkan kualitas pendidikan, terus bisa melakukan pemerataan pelayanan. Insya Allah mudah-mudahan Aceh bisa maju, Aceh bisa bermartabat, Aceh syarong, Aceh hebat. Terima kasih. Rumah-rumah kita jadikan dia sekolah. Everyone is teacher and every place is school. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wa'afu minkum wa astaghfirullahi lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eliza, kami berharap Ibu tetap sehat. Hadirin yang berbahagia, beliau anggota Komisi 10 DPR RI. Tapi yang lebih membanggakan kami adalah beliau sebagai Ketua PB Perpani. Jadi Perpani ini adalah panahan, bidiknya harus tepat. Bapak Ibu sekalian, tadi dengan cekatan, dengan cerdas, beliau menyampaikan aspirasi. Bagaimana aspirasi Aceh? Aceh memerlukan teknologi pendidikan untuk percepatan. Kemudian bagaimana beliau menyampaikan kepada kita semua pentingnya big data. Tetapi yang paling bahagia kita adalah adanya kolaborasi pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mudah-mudahan dalam diskusi dialog esensial nanti lebih seru. Kami berharap Bunda Eliza tetap di tempat. Insya Allah. Ya. Hadirin yang berbahagia, 5 menit saja Bapak Ibu sekalian, gunakan pemanfaatan waktu untuk Bapak Ibu sekalian mengajukan pertanyaan melalui kanal menti.com dengan kode 3417420. Jarang-jarang jumpa Bu Eliza ini, ya. Kecuali kita ke Semulu jumpa dia. Jadi di pelosok-pelosok itu kita jumpa. Kalau mau jumpa Ibu Eliza, jangan cari di kota, tapi carilah di desa. Bapak Ibu sekalian, pertanyaan yang sudah masuk dari Blang Kejeren. Blang Kejeren ini adalah Gaya Luwes dengan perjalanan yang cukup panjang. Ada pertanyaan yang masuk, Bu, dari Rahma, SMP Negeri 2 Blang Kejeren. Pertanyaannya adalah, bagaimana literasi digital yang diharapkan pada program teknologi Aceh Careng masa pandemi di daerah yang terpencil, Ibu? Pertanyaannya memang Ibu datang ke daerah terpencil. Silakan Bu, waktu kita hanya tersisa 5 menit.
Ya, Masih banyak Ibu yang mau tanya. Ya, silakan. saya pikir memang kalau bicara tentang literasi digital diharapkan di saat seperti ini di daerah-daerah terpencil memang tidak mudah, ya. Tapi kemudian dengan adanya pola sekarang, ya, butuh sarana prasarana yang ada. Jadi buku-buku literasi yang ada secara digital itu dari dinas bisa mengirimkan kepada sekolah, kemudian dalam bentuk CD dan sebagainya, kemudian bisa diakses oleh anak-anak di sekolah yang di perpustakaan, maupun mungkin bisa menginstalnya di perpustakaan yang ada, kemudian membukanya di laptop yang ada di rumah. Jadi banyak hal kalau kita mau, walaupun secara konvensional yang harus dilakukan, tapi digitalisasi ini tetap bisa diimplementasikan. Yang penting ada will, ada keinginan, dan kemudian ada komunikasi dan koordinasi baik dari dinas pendidikan yang ada di daerah terpencil dengan dinas pendidikan yang ada di Provinsi Aceh, juga di wilayah daerah baik SD, SMP dikelola oleh pemerintah daerah dan kabupaten kota, kemudian tingkat SMA dan SMK itu di Provinsi Aceh. Nah, ini yang harus dilakukan upaya-upaya. Nah, sebagaimana tadi kita mengupayakan ketika pembelajaran secara digital ini dilakukan, kalau yang tidak bisa mengakses, mungkin ada televisi, TVRI yang bisa masuk ke pelosok. Tidak ada pun, ada sistem yang dibuat oleh pemerintah Aceh, yaitu tetap dengan memberikan pembelajaran menggunakan buku konvensional. Mungkin itu. Pak Anwar masih bisa didengar? Iya, ini ada terputus tadi sebentar. Ibu narasumber yang kami hormati, tiba saatnya untuk kita mengakhiri sesi ini, ya. Tentu Bapak Ibu sekalian, para peserta yang kami hormati, Bunda Eliza telah memaparkan dengan amat baik bagaimana mensinergikan kebijakan pusat dengan daerah. Kalau tadi Pak Muhammad Hasan Nabibi secara tegas pendayagunaan TIK ya secara nasional, kemudian disinergikan oleh Bunda Elisa dengan bagaimana memanfaatkan TIK itu sendiri dalam memajukan pendidikan di Aceh. Tentu Bapak Ibu sekalian, karena waktunya kita akan mengakhiri dan tunggu saja dialog esensial yang kami berharap Ibu Eliza tetap di tempat. Setelah sesi yang ketiga, kita akan lakukan dialog yang sangat seru. Bapak Ibu sekalian, kita tunggu closing statement dari Bunda Eliza. Kami silakan. Iya, saya sebetulnya sudah menyampaikan di akhir tadi. Everyone is school. Everyone is teacher and every place is school. Jadi semua orang adalah guru kita dan semua tempat adalah sekolah kita. Bagi para peserta didik, bagi para pendidik, jadi kalah apapun dimanapun kita pergi itu menjadi pembelajaran yang berharga. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan tanda-tanda kebesaran Allah. Saat ini, saat pandemi, Allah mau apa dari kita? Ternyata percepatan pendidikan berbasis digital yang diamanahkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional itu terjawab hari ini, percepatannya dilakukan dengan pressure dengan pandemi ini. Maka syukuri atas apa yang rahmat Allah berikan, dan kemudian kita berjuang bersama-sama, mana yang kurang, mana yang masih hal yang harus kita lakukan, upayakan, termasuk hari ini pentingnya sistem pendidikan berbasis teknologi dengan big data yang ada, sehingga akselerasi pendidikan itu bisa terwujud di Aceh. Dan insya Allah dengan doa dan ikhtiar kita bersama, mudah-mudahan Aceh carang, Aceh bermartabat, Aceh hebat, Aceh dalam ridha mardatillah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan
caranya anak-anak Aceh. Mudah-mudahan bisa diwujudkan ke depan. Jazakumullah khairan kasiran. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa qul ja'al haqqu wa dzaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa afa minkum astaghfirullah lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eliza, kita akan mengakhiri sesi ini dengan kami menyampaikan terima kasih atas partisipasinya sebagai narasumber yang mencerahkan kita hari ini. Doa kami adalah Ibu Eliza mewakili dari 5 jutaan rakyat Aceh. Dan Ibu Eliza ada di Senayan. Tentu suara masyarakat Aceh itu melalui Ibunda Eliza dan teman-teman. Mohon untuk masa yang akan datang seperti semangatnya hari ini, dan mudah-mudahan Aceh akan lebih carong dan bermartabat di masa yang akan datang. Amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita memasuki sesi ketiga dengan topik yang tidak kalah pentingnya. Kalau nasional tadi sudah dibahas dengan baik, sekarang kita bicara tentang kebijakan anggaran dalam pembangunan bidang pendidikan di Aceh. Sesi ini peserta webinar yang kami hormati, kita menampilkan narasumber ketiga kita adalah Tengku Haji Irawan Abdullah, SAG. Beliau adalah Ketua Komisi 6 DPR Aceh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Tersambung? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami bahagia melihat Ustadz tetap cerah, sejuk, ya. Walaupun kami tahu tadi malam sedikit tidur, ya, sambil bertahajud, cuman kerjaan yang tidak pernah berhenti. Selamat berjuang, Ustadz. Hari ini, Bapak Ibu sekalian, tentu kebijakan anggaran untuk membangun pendidikan Aceh itu ada pada DPRA. Bapak Ibu sekalian, kita akan mendengarkan paparan yang dengan topik kebijakan anggaran dalam pembangunan bidang pendidikan di Aceh. Kami persilahkan Bapak Tengku Haji Irawan. Kami silahkan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi yang berbahagia ini saya bisa hadir bersama-sama dalam rangka ikut serta partisipasi dalam pembahasan ataupun rangkaian seminar kita, webinar kita hari yang berbahagia ini dalam topik yang cukup menarik. Jadi pembahasan kita bersama. Itu penghormatan saya kepada senior saya, Bunda Eliza Sa'aduddin Jamal. Sebenarnya kalau sudah ada Bunda Eliza, saya sedikit segan nih. Artinya kalau tingkat pusat saja sudah clear dan sudah jelas, kami di daerah tinggal menunggu ciprakan kenikmatan yang ada dari pusat. Karena pusat ini juga sangat berperan aktif dan besar perannya dalam proses memajukan daerah di mana tempat kita khususnya di Aceh ini sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Kemudian penghormatan saya kepada Bapak Hasan Habibi
yang telah menyampaikan materi di awal tadi. Kemudian tidak lupa juga kepada Dinas Pendidikan Pak Ahmad Fikri dan seluruh jajaran dan narasumber lainnya yang sudah disampaikan, tidak saya sebutkan satu persatu lagi. Wal khusus kepada Pak Azwar tadi yang telah memfasilitasi dan telah menghubungi saya dalam proses acara ini, dan persiapannya juga luar biasa sehingga saya harus ada gladi resi lagi, kalau biasanya tinggal tampil saja dan mempersiapkan beberapa materi yang mungkin sudah menjadi pembahasan kita bersama. Baiklah, saya mungkin bisa ditampilkan slide yang tadi sudah diberikan kepada panitia untuk bisa ditampilkan bahwa kami di Dewan Perwakilan Rakyat Aceh ketika membahas tentang kebijakan anggaran dalam pembangunan Aceh ini memang sifatnya sesuai dengan tugas kita, itu salah satunya adalah budgeting. Ini menjadi penting secara bersama-sama dalam berkoordinasi dan juga antara terkait yang merupakan mitra kami DPRA. Selanjutnya. Ya. Disampaikan bahwa untuk periode 2019-2024 di DPR Aceh itu kalau dulunya ada 7 komisi, sekarang sesuai dengan komposisi fraksi yang berjumlah satu fraksi penuh adalah 6 orang, sehingga komisi DPR Aceh itu juga berubah menjadi semuanya menjadi 6 komisi. Dan untuk periode ini, nah, karena komposisi 6 komisi 6 itu membidangi bidang keistimewaan dan kekhususan Aceh. Dan salah satu unsur keistimewaan Aceh itu sebagaimana kita ketahui bersama adalah menyangkut dengan dinas pendidikan, maksud saya dengan pendidikan. Oleh karena itu yang saya ingin sampaikan sebenarnya di sini adalah mitra utama kita dalam pembahasan dunia pendidikan itu pertama ada Dinas Pendidikan Daerah, satu lagi sebenarnya ada Dinas Pendidikan Dinas Pendidikan Daerah maksud saya. Kemudian juga Majelis Pendidikan Aceh beserta Kementerian Agama, karena Kementerian Agama itu sifatnya adalah sangat koordinatif untuk kegiatan pendidikan, karena lembaga ini termasuk lembaga vertikal. Tapi jujur saja kevertikalan lembaga daripada Kementerian Agama ini sebenarnya kita juga sangat menyayangkan untuk kita inikan secara bersama-sama. Kadang-kadang banyak nilai pembangunan ataupun hal yang lain-lain tidak tercover dan mereka lebih banyak mendapat bantuan dari pusat. Dan kebetulan kami baru saja kemarin, tepatnya hari Selasa kemarin, melakukan audiensi dengan Kementerian Agama menyangkut beberapa persoalan keagamaan, pendidikan, dan ada isu-isu terbaru masalah kondisi keamanan beberapa wilayah yang ada di Aceh, dan alhamdulillah telah terlaksana dengan baik. Kemudian selanjutnya, nah saya ini cuma definisi saja kalau kita sesuai dengan judul tadi, kebijakan dalam pendidikan ini saya cuma mengutip dari beberapa kamus besar bahasa Indonesia saja. Saya pikir ini tidak terlalu penting, tapi yang paling penting adalah ketika kita berbicara masalah pendidikan yang perlu kita simpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh pemegang kebijakan dalam hal ini pemerintah. Kalau pemerintah itu lebih kepada eksekutif, sedangkan untuk pemerintahan itu ada eksekutif dan legislatif. Nah, sehingga menjadi upaya kita bersama untuk mengatur dan mengurus perencanaan biaya yang diperlukan bagi peserta didik dalam proses usaha mendewasakan peserta didik melalui upaya pengajaran, latihan, proses pembuatan cara mendidik dan lain-lain sebagainya. Termasuk
pada hari ini ketika kita berbicara masalah teknologi, kebutuhan teknologi dalam pendidikan pada masa pandemi seperti ini merupakan sebuah keniscayaan yang tidak bisa kita elakkan. Mungkin awalnya terus terang saya dulu di sekolah di pesantren misalnya, karena juga saya mengasuh beberapa pesantren, itu kita melarang anak-anak bawa HP misalnya kalau seandainya di pesantren dulu. Tapi sekarang di sekolah dilarang bawa HP, tapi sekarang anak-anak harus ada HP supaya bisa katakanlah menggunakan teknologi ini untuk tidak disalahgunakan, tapi untuk proses belajar dan mengajar. Khususnya untuk anak-anak ya tentunya untuk dalam proses belajar. Baik, dilanjutkan. Ya, ini beberapa payung hukum. Saya pikir ini kita sudah mengetahui semua, mulai daripada amanat pembukaan Undang-Undang 45 yang mencerdaskan kehidupan bangsa dan seterusnya. Ini mungkin saya pikir bisa dibaca sendiri. Ada instruksi juga dari gubernur dan lain-lain sebagainya. Cuma saya mohon maaf sedikit ada perbedaan apa disampaikan oleh Pak Hasan tadi yang saya sampaikan bahwa kalau kita di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, koordinasi ini agak sedikit tersumbat. Saya bahagia sekali ketika mendengar bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh kementerian yang ada di pusat itu semuanya merupakan hasil pembahasan bersama di Komisi 10. Kalau di Aceh itu sudah dibahas dan disampaikan ke kami di komisi itu pun kalau seandainya ada yang bertanya, ada kebijakan, kami menanyakan kepada dinas pendidikan, kemudian dinas menanyakan, oh udah nih sudah ada, dan lain sebagainya, minta itunya saja. Mungkin ini yang ada perbedaan sedikit, walaupun ini sedang dalam proses kita lakukan perbaikan-perbaikan ke depan. Jadi saya ingin sampaikan realnya, sehingga jangan sampai nanti kadang-kadang manis dalam narasi pemberitahuan media, tapi terjadi di lapangan jauh berbeda. Baik, lanjutkan aja. Ya, dilanjutkan ya terus. Dilanjutkan. Nah, ini yang penting untuk menjadi evaluasi, karena diulang dulu sebelum ya, saya ingin mengajak kita yang sebelum tadi soalnya ya, ini kita pernah membahas secara bersama dengan Dinas Pendidikan Aceh ketika kita berbicara masalah evaluasi pendidikan selama awal pandemi. Kita melihat bahwa dalam masa awal pandemi kita mencoba untuk mengadakan pertemuan pihak dinas, dalam hal ini Dinas Pendidikan Aceh, dan pertemuan ini juga sudah dilakukan beberapa kali dalam pertemuan kita sebelumnya. Bahwa kalau kita lihat ada beberapa permasalahan, ini tidak jauh terkait dengan pentingnya belajar teknologi ini untuk proses belajar. Yang pertama sekali adalah kita melihat tidak semua daerah Aceh itu memiliki ciri yang bagus untuk layanan daring. Masih banyak daerah-daerah yang mungkin diistilahkan dengan blank spot. Nah, ini kondisi real. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan tadi kepada Bu Eliza juga. Solusinya adalah menambah transmisi jaringan untuk beberapa titik yang di kawasan terputus. Ini sampaikan begini. Kami sebenarnya sudah mengusulkan bahwa kita juga dengan pihak penyelenggara provider, misalnya katakanlah Telkom dan yang lain, Tri dan lain sebagainya, supaya menambahkan transmisinya untuk wilayah. Tinggal kita menghitung antara ini anggaran yang besar, antara bagaimana kerjasama dengan pemerintah dan juga dengan Telkom. Lebih baik juga dalam apa yang diperlukan, karena seingat saya wilayah saja dulu yang awal-awalnya tidak ada jaringan, tidak ada tower dan lain sebagainya, berkat pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah daerah mungkin juga didukung oleh pemerintah provinsi, sudah ada katakanlah jaringan tersebut. Nah, sehingga ini akan menjadi solusi penting pembiayaan untuk ini
begitu juga kadang-kadang kita juga bisa berkoordinasi dengan pusat dalam kondisi seperti ini. Penambahan jaringan ini mutlak diperlukan. Nah, kemudian yang kedua, tidak semua siswa walaupun berada di kawasan yang acceptable untuk memiliki perangkat, mereka tidak memiliki perangkat handphone, dan walaupun mereka memiliki perangkat, tidak semua mampu membeli paket data internet. Ini dua hal yang menjadi kendala kita, bahwa anak-anaknya tidak memiliki perangkat untuk belajar secara teknologi. Mungkin mohon maaf kalau saya ini ada HP di rumah dulu, HP-nya punya orang tua. Sekarang daerah perkotaan hampir semua anak sudah harus memiliki HP bagi orang yang mampu tentunya. Dan dari solusi bagaimana sebenarnya proses ini, walaupun itu juga berat, katakanlah kalau seandainya pemerintah juga harus membeli HP untuk setiap anak, pasti semua karena permohonan untuk beli HP. Nah, tapi yang kedua yang menjadi persoalan adalah masalah data yang ada pada mereka. Data tersebut kami pernah usulkan bagaimana dana BOS itu juga diberikan untuk anak-anak yang perlu pembelian data. Ya. Jadi kemudian daripada itu, ini kan menjadi kepentingan kita semuanya untuk proses data ini dianggarkan dari dana BOS misalnya, tapi kami coba untuk meminta evaluasi sekolah yang sudah diberikan sampai sekarang. Dinas belum ada angka yang pasti terhadap kebutuhan tersebut dan yang mampu kalau dianggarkan melalui dana BOS, bantuan operasional sekolah. Nah, jadi kemudian yang ketiga adalah proses pembelajaran tidak berjalan secara efektif, ya. Keterbatasan transmisi jaringan, interaksi secara psikologis pada guru, kesulitan menangkap tingkat mahasiswa, tidak memiliki respon siswa langsung, termasuk gestur dan fisik, ya, sehingga menjadi kesulitan, termasuk adalah kesulitan berikutnya adalah karena belum pernah terjadi sebelumnya lampu yang sehingga bahwa dengan adanya proses pembelajaran kita pada hari ini dengan teknologi dan ada guru yang dididik telah merupakan salah satu solusi yang yang ingin dipastikan tentu anggaran yang untukkan untuk katakanlah pelatihan untuk teknologi seperti ini. Dan ini nanti saya akan menyampaikan bagaimana teknis di slide berikutnya dalam proses penganggaran yang ada di DPRA. Yang terakhir mungkin tingkat kebosanan anak-anak juga di rumah, hanya belajar di rumah, kemudian makin bosan dan lain sebagainya, termasuk tadi sebagai oleh Pak Hasan misalnya, jadi hikmah dan pembelajaran juga bagi orang tua supaya mereka mengetahui seberapa besar kemampuan orang tua dalam mendidik anak. Nah, kadang-kadang orang tua hanya mampu melahirkan, yang mampu mendidik, tapi ketika proses seperti ini dia juga harus belajar bagaimana menjadi seorang guru. Nah, itu kampanye guru tapi juga jadi seorang pendidik yang baik terhadap anak-anaknya. Ini di antara hal penting. Oke, lanjutkan slide berikutnya. Selanjutnya, dengar ya. Panjang lagi urusan. Nah, ini untuk pelayanan pendidikan COVID mungkin saya coba hanya menyampaikan saja yang kita ketahui. Pertama, ada belajar di rumah, ada belajar muka yang normal apabila zonanya mungkin hijau dan sebagainya. Pesantren pada saat sekarang ini juga sudah ada belajar tatap muka walaupun dalam masa pandemi. Tapi alhamdulillah kalau pesantren itu mereka tidak perlu masuk lagi sebagainya. Nah, ini yang menjadi kendala. Sehingga ini yang menjadi kepentingan bagi kita juga dalam proses ke depan bagaimana itu proses belajar pendidikan masa pandemi ini. Dan pada saat kita menggunakan teknologi ini, pemanfaatan teknologi dengan baik, penyediaan fasilitas yang cukup pada sekolah terhadap guru dan lain-lain sebagai hal yang paling utama bagi stakeholder pendidikan yang ada di Aceh khususnya. Oke, selanjutnya ya. Ini dari awal tadi. Nah,
dari data dan kebijakan yang dikeluarkan, pemerintah Aceh perlu pendataan yang lebih real tentang kondisi sekolah. Saya ingin menyampaikan seperti ini. Kondisi ini ada wilayah yang disebut dengan wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal. Yang menjadi masalah yang paling besar adalah untuk wilayah yang terpencil dan tertinggal. Sehingga kebijakan belajar jalan daring dan kebijakan dengan teknologi ini dari jarak jauh ini menjadi kendala yang paling besar dengan evaluasi saya sampaikan tadi. Jangan sampai hanya menjadikan sampel Banda Aceh besar saja, tapi ada wilayah pesisir yang perlu kita data, yang perlu kita pastikan, sehingga terus terang saja salah satu program yang kami usulkan pada Dinas Pendidikan untuk tahun 2021 itu dalam angka hampir 100 miliar itu diantaranya dalam pembahasan KUA PPAS kemarin itu kami mengusulkan hampir 100 miliar untuk ada sekolah yang berbasis IT yang menjadi sampel untuk beberapa daerah dengan perlengkapan teknologi yang mencukupi baik tenaga pendidiknya dan juga peralatannya ada di sekolah. Oke, dilanjutkan aja. Nah, kalau kita lihat bisa saya ada pesisir yang perlu kita data, yang perlu kita pastikan, sehingga terus terang saja salah satu program yang dilakukan pada Dinas Pendidikan untuk tahun 2020.
Ibu Eliza masih standby? Pak Muhammad Hasan? Siap. Selamat pagi, ketemu lagi Pak Aswar, Bu Eliza, salam sehat. Salam sehat, Pak. Iya. Pak Azwar, Mohon izin kurang jelas Pak Aswar tadi suaranya. Pak Azwar nggak kedengeran suaranya. Pak Azwar, kita nggak bisa dengar suara Pak Azwar loh. Ini dari studio utama aja nggak terdengar Bunda nih. Bagaimana dari yang bukan studio nih? Bagaimana mau banding ya? Iya. Kalau canggih-canggih mungkin alatnya terlalu canggih yang dipakai di sana. Sehat Ustaz? Ini nggak terdengar Pak Suara. Alhamdulillah Bunda. Sehat. Ini Pak Hasan, ya kita diskusi bertiga nih kayaknya. Mohon izin Bu Eliza, itu masih 30% teman-teman di Aceh itu yang ngisi kuota data itu. Ya makanya guru Masih 30 kurang banyak. nanti 26,sekian% ya. Iya, betul. Nah, kan nanti saya masuk masa reses nih, saya akan turun deh ke lapangan insya Allah Pak. Siap. Dan nanti hari tanggal berapa? Tanggal 10/11 saya ada nanti pertemuan dengan para kepala sekolah, dengan para guru-guru, Oke. dengan dinas pendidikan provinsi, juga ada kota-kota dan juga seluruh kepala dinas kabupaten kota pada minta ketemu. Nanti akan saya sampaikan. Jadi info hari ini nih sangat berharga untuk saya nih. Oke, siap. Nanti kalau bisa bahannya saya Di studio. ya. Bahannya nanti Pak Hasan Boleh nanti kami kirimkan Bu. ya kirim ke WA saya boleh. Bisa sampai sebaran sekolahnya kabupaten kota nanti bisa kita siapkan. Baik. Ya, jadi sekalian juga saya pengawasan penyaluran Siap. internet. Ini Pak Rahmat sudah ada tuh, tapi kayaknya masih belum dengar juga kita ngobrol. Nah, DPR tadi juga putus. Oh, di itu bukan dua nih. Nih. Jadi kalau Tekomdik itu sebetulnya pendidikan. Karena dengan adanya big data kan, segala macam semua bisa diakses. Ini mana Pak Ini Aswar? di YouTube. Pak Azhar mana? Itu ada Pak Azhar tuh. Gambarnya ada Bunda, suaranya nggak ada nih. Tahu-tahu udah baca doa nanti kita udah nggak tahu lagi. Jalan dulu, kemudian geografi Pak Azhar dengar kita nggak ya? ekonomi ya. Mitra Tapi di grup udah disampaikan nih. Sudah. Nah, nih. Nah, itu udah.
gagal nih. Cek. 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 Agak lumayan kedengeran ini. Agak lumayan ya. Cek. Bisa Pak. Ini karena Azhar. belum kena kopi aja Ya, hari coba, ini. Mas Juan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Hasan, Ya, kedengeran Pak Aswan. Ibu Bunda Elisa sudah bisa dengar? Sudah. Sudah? Baik. Sudah. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, mohon maaf ada gangguan teknis. Inilah yang membuktikan bahwa teknologi tidak selalu sempurna. Harus terus dikembangkan menjadi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita hari ini sudah mempertemukan 4 narasumber hebat. Di samping saya ada Bapak Kadis Pendidikan Aceh, kemudian Bunda Eliza, kemudian Ustadz Irawan, dan ada Pak Hasan Habibi. Bapak Ibu sekalian, ini kita namakan dengan dialog esensial. Esensialnya adalah kita bagaimana cara mensinergikan penggunaan atau pemberdayaan TIK untuk memajukan pendidikan Aceh. Bapak Ibu sekalian, tawaran dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Aceh adalah kita memerlukan sebuah kelembagaan yang kuat, mendapat pembinaan yang konsisten dari Pusdatin. Nah, kami persilakan untuk dialog esensial ini, kami mulakan dari Bunda Eliza. Silakan Bunda. Ya, sebetulnya begini ya. Bunda Eliza. Yang saya ingin tanyakan mungkin ke Pak Hasan dulu. Ini lagi PLT, mungkin bisa definitif Pak. Ya, dengan adanya diskusi kita hari ini, mungkin sejauh mana Suaranya kurang bagus ya. suaranya dengar ya? Kedengeran, Saya dengar. Bagus. Ini yang kurang bagus hanya Pak Azwar loh, Pak Azwar. Pak Kadis tuh agak bingung saya ngeliatnya. Kayaknya Pak Azwar bisa, Kami tidak benar mendengar dengan baik. saran saya Pak Azwar bisa buka secara manual kayak kita begini, jadi nggak pakai alat yang ada di. Nggak bisa saya dengar, Bu. Mungkin panitia tim siapa ini yang jadi hostnya? Host mungkin bisa menyampaikan, mereka bisa secara manual seperti kita ini. Nama panitia. Ini untuk hostnya deh, tolong sampaikan kepada dinas, mereka bisa masuk secara manual kayak kita gitu. Nggak usah pakai speaker yang ada di ruangan. Ya. Apa bisa ditampilkan di YouTube-nya langsung yang kita jelas tuh. Ya. Karena kalau pakai yang media di ruangan itu kayaknya ada masalah. Hilang di YouTube dulu. Bentar. Ini kan sudah saya perbaiki ini ya. Sudah saya perbaiki. Cek ya. Cek nama ya. Assalamualaikum, sudah bisa dengar? Sudah jelas. Dengar Pak Aswan. Assalamualaikum. Oke, silakan. Iya Pak Azhar, lanjut Pak Azhar. Assalamualaikum. Salam. Salam.
Wah ya. Sudah, Ustaz. Memang akhirnya bisa tersambung juga. Bapak Ibu yang kami hormati, kondisi sudah mulai terperbaiki dengan baik, tidak ada kesulitan kecuali ada kemudahan di depannya. Bapak Ibu sekalian, ada hal penting di dalam dialog esensial ini, bahwa kita memerlukan sebuah sinergi. Itu yang disampaikan oleh para narasumber tadi. Nah, saatnya kita minta mulanya dari Ibu Eliza untuk mencoba memformula semua ide-ide mulai dari Pak Kadis tadi, kemudian Ustadz Irawan, kemudian Bunda Eliza, kemudian juga Pak Hasan Habibi. Saya pikir topik kita adalah bagaimana mengoptimalkan penggunaan TIK dalam rangka mengakselerasikan mutu pendidikan di Aceh. Silakan Bu Eliza. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Pak Hasan Habibi, ada Pak Irawan, Pak Rahmat Fitri, ya. Masih jelas Pak Azhar? Jelas Bu, jelas. Yang bermasalah. Kami jelas nih. Pak Rahmat jelas nggak? Nah, balik Nggak ada lagi. anggukan kayaknya. Tidak. Ada gangguan teknis. Padahal suara Pak Azhar kita dengar loh. Pak Azhar jelas nih. Silakan Bu, nggak apa-apa. Ya, mungkin saya lanjutkan dari diskusi kita tadi ya, baik dari Pak Kawadet, kemudian dan juga Pak Irawan, dan apa yang sudah saya sampaikan. Sebetulnya memang dari akumulasi semua hal persoalan itu sebetulnya ada harapan solusi melalui big data. Kalau saya pemberdayaan teknologi ini yang harus dilakukan, karena memang data yang disajikan nanti kan bisa seluruh data, baik infrastrukturnya, SDM-nya, peserta didiknya. Ini kan menjadi data agregat semua gitu. Rekapitulasi akan lebih mudah kita dapatkan. Nah, rencana besar dari pusat itu nanti bisa terintegrasi data yang ada di daerah, Pak. Nah, harapan kita pilot project-nya, contohnya dari daerah yang memang sudah siap, sudah mau, dan political will dari kepala daerah dan dinasnya itu ada. Jadi akan lebih mudah ketika kita mendukung agar pemberdayaan teknologi yang ada ini menjadi pusat data yang besar, yang base-nya itu ada di pusat. Nah, sehingga kontrol penyampaian dari program itu akan bisa sasaran tepatnya dan mudah untuk melakukan evaluasi. Jadi nanti ada satu ruang yang bisa melihat perkembangan pendidikan di Aceh, dan Aceh ini kan dengan dana otsus yang cukup besar, kemudian sentuhan sedikit dari pemerintah pusat akan lebih cepat persiapan dan kesiapannya. Nah, mungkin ada beberapa wilayah daerah, katakanlah DKI yang sudah cukup bagus, misalnya dari penyajian data, misalnya, kemudian ada Aceh, kemudian ada beberapa wilayah. Nah, ini menjadi contoh pilot project bagi Pusdatin gitu. Nah, ketika ini sudah sukses, story-nya ada ke depan, tinggal kita percepatan gitu. Nah, nanti kan bisa kerjasama dengan beberapa kementerian, termasuk kementerian Kominfo yang bisa mendukung membuka akses ke wilayah-wilayah yang tidak bisa terjangkau selama ini. Nah, komunikasi dan koordinasi itu bisa kita lakukan, dorongan itu bisa juga bersama-sama dengan komisi untuk mendukung itu, Pak. Jadi saya pikir inisiasi yang dilakukan oleh, nah ini putus ya Pak, maaf kan putus ya. Hasan. Karena yang pernah dengar Pak Hasan. Nggak ada anggaran besar di mana ya? Halo.
Assalamualaikum. Salam, Pak Azwar udah masuk. Ya, sudah bagus. Ya. Saya suaranya bisa jelas terdengar ya? Jelas, nah, Ya, Pak Azwar. Halo? Jelas. Nah, Pak Azwar sudah nampak nih. Pak Azwar, tadi saya sampaikan dari apa yang sudah disampaikan dari kondisi sekarang, PJJ yang sudah berlangsung dan semua dari kualitas pendidikan yang dihasilkan, maka kalau dari kesimpulan saya sebetulnya saya melihat semua kita merasa ada kebutuhan yang mendesak terhadap lahirnya big data. Oke. Aceh ini kan sebetulnya kalau kita lihat kota-kota sudah cukup baik, tapi karena ketika kita masuk ke wilayah-wilayah terpencil, kabupaten, daerah 3T dan sebagainya, kalau tidak ada komitmen politik real yang baik dari pemerintah daerah dan kemudian dukungan sinkronisasi pusat, ini kecepatan pemerataan pendidikan ini agak sulit. Padahal Aceh udah punya kebijakan dengan dana otsus yang cukup besar gitu. Nah, misi-misi dari yang ada juga sangat mendukung dengan Aceh Hebat dan Aceh Strong. Baik, Bunda. Baik, Bunda. Karena ada sedikit gangguan komunikasi, studio dari Pusdatin dengan studio Dinas Pendidikan, kami tidak bisa menangkap seluruh. Betul-betul tadi WA aja ke ini. Bebas ya, mana kalau sekarang satu waktu. Yang mungkin Pak Hasan ya, mungkin dari diskusi kita yang ada ini, mungkin gimana tanggapan Bapak dan kira-kira solusi apa yang bisa kita berikan ke depan, dorongan apa, fasilitasi apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk daerah Aceh. Nanti apa sharing yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah, mana yang komponen yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah, dan apa yang bisa didukung oleh pemerintah pusat. Kira-kira begitu Mbak? Baik, Bu Elza. Semoga gangguan saya, sinyal di tempat saya tidak mengalami gangguan di sana ya, cukup jelas bisa dinikmati dan ditangkap secara suara maupun gambar. Jadi terima kasih masukannya Bu Eliza atas tadi rencana yang apa yang bisa kita kolaborasikan, kira-kira demikian. Apa yang bisa kita kolaborasikan antara rekan-rekan yang ada di Aceh selaku pemerintah daerah dengan kami yang ada di pusat, dalam hal ini Pusdatin, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai sebuah gambaran informasi, Bu, jadi memang Pusdatin ini kan baru yang merupakan peleburan dari 3 satker sebelumnya. Yang pertama adalah Pustekom, yang kedua adalah PDSPK, yang ketiga adalah Pusdatinnya Dikti. Nah, oleh karenanya di kami ada beberapa fungsi yang memang nanti kita harapkan bisa menjadi core dari aktivitas yang ada di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ini. Nah, kalau terkait dengan contoh yang paling sederhana adalah kayak kuota ini dulu ya, ini saya kayak kuota dulu ini. Kuota ini merupakan aktivitas yang bisa dilakukan oleh semua saja, baik di level PAUD sampai perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dan ini memang kebetulan untuk tahun 2020 ini penanggung jawabnya ada di Pusdatin selaku unit yang diamanai untuk melakukan proses mekanisme sampai kemudian dari pendataan sampai distribusi kuota yang akan dilaksanakan di tahun 2020. Sebagaimana kami tadi informasikan itu untuk yang jenjang peserta didik di Aceh itu masih 26,sekian% yang baru mengisi dan tervalidasi nomornya di Dapodik. 30%. Jadi tentu masih ada waktu sekali lagi di tahun 2020 ini untuk semakin melengkapi. Sayang karena duitnya sudah diperjuangkan sama rekan-rekan Komisi 10 untuk mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan juga kan gitu. Kalau kemudian kita belum optimal untuk memanfaatkan semua itu. Nah, kemudian yang kedua untuk di tahun 2021 nanti apa sih yang bisa kita kolaborasikan secara bersama-sama? Yang jelas Pusdatin salah satunya masih memiliki tusi terkait dengan pengembangan media pembelajaran. Artinya kami memproduksi video-video, kami memproduksi bahan digital untuk mendukung media pembelajaran, kami memproduksi
mobile content untuk kemudian bisa didistribusikan secara gratis buat rekan-rekan. Dan kalau tidak salah rekan-rekan di Aceh juga sudah menggunakan learning management system yang kita kerjasamakan dengan kawan-kawan di Pusdatin untuk bisa mempermudah dari sisi nanti proses pengelolaan maupun update konten yang terjadi untuk kebutuhan learning management system tersebut. Nah, memang Bu Eliza perlu kami sampaikan terkait dengan yang sifatnya sarana prasarana fisik, mulai tahun 2021 nanti, untuk yang sifatnya fisik itu semua dipusatkan di Dirjen Polri Dasmen, Bu. Atas rapat koordinasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, semua hal yang sifatnya sarana prasarana fisik nanti Pusdatin sudah tidak lagi fokus ke sana dan itu diserahkan ke Dirjen Polri Dasmen untuk melakukan pengelolaannya secara total. Namun data, informasi, pendampingan misalnya itu kami masih bisa melakukan itu sebagai sebuah sarana penguatan ICT kompetensi baik di kalangan peserta didik maupun di kalangan pendidiknya. Dan tentu kami dari Pusdatin juga diberikan mandat sama Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk mengelola Dapodik dalam hal ini atau data-data pokok pendidikan. Nah, paling nanti dari sisi pendampingan terhadap para operator sekolah, baik yang ada di dinas maupun di satuan pendidikan, itu secara konsisten bisa kami lakukan di Pusdatin ini untuk memperlancar proses peningkatan tata kelola berbasis teknologi informasi. Kalau kita bicara Dapodik itu untuk kebutuhan administrasi, untuk kebutuhan rumah belajar misalnya, itu untuk kebutuhan yang sifatnya pembelajaran. Jadi pada prinsipnya Pusdatin siap nanti mensinergikan dua komponen besar dalam rangka peningkatan TIK yang ada di Indonesia, lebih khusus lagi spesifik di Aceh, bagaimana meningkatkan layanan kualitas pembelajaran yang ada di sana, maupun meningkatkan kualitas layanan yang ada di sana. Nah, berhubung terjadinya reorganisasi yang ada di Kemdikbud, kami tidak lagi menghandle hal-hal yang sifatnya sarana fisik, kecuali yang kota data ini mungkin gitu ya, termasuk nanti pemberian bantuan-bantuan misalnya kayak semacam laptop, komputer segala macam mulai tahun 2021 nanti ada di kawan-kawan di Polri Dasmen. Namun apa yang menjadi usulan saya kira dalam kesempatan istimewa pada saat hari ini nanti pasti kami akan sampaikan, misalnya untuk rekan-rekan di Aceh itu bagaimana, rekan-rekan yang ada di sana bagaimana, sehingga sinergi ini tetap bisa terjalin dengan baik. Kira-kira demikian Bu Eliza. Artinya ketika pembangunan infrastruktur, kemudian peningkatan SDM yang ada, itu di Pusdatin ya semuanya, enggak di Pusdatin tapi ya, di Polri. Betul, betul. Jadi untuk yang terkait dengan data, media pembelajaran, pengawalan sumber daya manusia, jabatan fungsional itu masih ada di Pusdatin ya, dengan semua media yang mengiringi, baik itu video, audio, segala macam. Namun mulai tahun 2021 nanti untuk yang sifatnya sarana prasarana, termasuk misalnya di dalamnya pengadaan komputer gitu ya, kalau Pusdatin dulu itu semua akan diusahakan di bawah Dirjen Polri. Baik. Aduh, harusnya nggak begitu tuh. Enggak, ini masih setengah hati kayaknya dengan Pusdatin ini. Kalau masih mengelola secara dulu, nah ini sulit juga, tapi nggak apa-apa deh, nanti coba kita diskusikan ya Pak. Ya, nanti kami sampaikan di Dirjen Kota. Baik, makasih Pak Hasan. Iya, terima kasih. Ini kayaknya Pak Azwar belum balik-balik nih. Baru mau balik ini. Ini Pak Azwar sudah kelihatan di bawah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Azwar, silakan. Baik Bapak Ibu sekalian, gangguan tetap masih ada. Bapak Ibu sekalian, dialog esensial tadi itu sudah menangkap makna sinergisitas antara Pusdatin dengan Dinas Pendidikan Aceh dan didukung. Udah hilang lagi Pak Azwar nih. Ya Pak Azwar muncul, hilang lagi, muncul, hilang.
nggak mudah ya. Itu di pusat kota aja begitu, Pak. Ini kan jadi evaluasi juga. Anak-anaknya sulit. Sebetulnya kalau kalau internetnya bagus, Sekalian mungkin gini Bu Iliza, saya sekalian menyampaikan beberapa aspirasi dari masyarakat ya terkait pada saat kita membandingkan kuota data ini. Itu kan banyak sekali yang muncul pertanyaan dari publik bagaimana dengan gawainya kan gitu ya, karena ada anak-anak yang mungkin belum punya sarana prasarana semacam itu. Tapi memang dari dana anggaran yang kita ajukan untuk kuota data ini memang kan tidak menyebut secara fisik ya. Mungkin kalau ada arahan dari Komisi 10 misalnya terkait dengan kelengkapan sarana pendukung semacam tablet atau gawai yang bisa dimaksimalkan untuk ini, mungkin akan jadi rekomendasi juga buat kami Bu Eliza untuk kemudian memaksimalkan proses-proses yang ada. sebetulnya kita sudah sampaikan ya, baik mungkin dalam bentuk tablet, dan terakhir waktu saat pertemuan terakhir saya juga sampaikan itu dalam rapat kerja Pak dengan Pak Menteri. Di dalam rapat kerja itu saya sampaikan apakah kita akan memfasilitasi dengan bentuk tablet, apa dipinjamkan dari sekolah kepada siswa, atau kemudian pengadaan handphone dan sebagainya yang kita akan bisa bagikan bagi peserta didik, ya sama seperti di negara-negara Amerika misalnya, memfasilitasi seluruh untuk peserta didiknya gitu ya. Kalau kita nggak bisa secara menyeluruh, kenapa tidak kita mulai dengan memberikan tablet untuk sekolah, kemudian sekolah meminjamkan kepada anak-anak yang tidak mampu. Nah, jadi tidak ada cerita, anak yang tidak mampu tidak bisa mengakses itu, karena memang kondisinya kan nggak semua ekonomi masyarakat itu sama. Katakanlah misalnya orang tuanya punya anak 3, sementara handphone yang ada di rumah hanya 1. Nah, kemudian bagaimana dengan lainnya begitu? Kalau memang ada kebijakan kita dengan pengadaan peralatan perangkat yang kita pinjamkan kepada sekolah dan sekolah bisa meminjamkan kepada mereka, seperti misalnya untuk literasi di perpustakaan itu ya. Dan kemudian setelah itu mereka memberikan kepada sekolah gitu. Dengan aturan-aturan yang ada diatur di sekolah, kemudian ini kan artinya menjadi aset gitu ya, aset pemerintah. Nah, kalau kita mulai dari situ, saya pikir itu hal yang juga bagus, mengingat kondisi saat ini ya menyongsong juga era digitalisasi dengan 4.0 atau 5.0. Mulai dari sarana pembelajaran bagi yang kurang mampu gitu, nggak usah secara merata secara. Nah, pemberian itu tidak diberikan kepada personal murid, tapi diberikan difasilitasi kepada sekolah. Misalnya ketika kita membangun sarana laboratorium untuk bisa ujian nasional secara digital, gitu kan, elektronik. Nah, ini karena kita sudah sistem pembelajaran yang kita gunakan banyak menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh, dan bukunya juga bisa menggunakan buku secara digital. Nah, ini juga mungkin bisa diajukan Pak ke depan. Saya pikir begitu. Kita akan perkuat lagi Pak nanti dalam pertemuan-pertemuan ke depan, dalam rapat kerja ke depan. Sebetulnya ini bukan hanya saya, ada beberapa juga anggota yang sudah sampaikan itu di dalam rapat kerja dan dalam pertemuan dengan Pak Menteri gitu. Baik. Boleh saya usul satu Pak Hasan? Silakan Pak Kawan. Jadi begini, saya melihat kan perlu dorongan dari pusat, mungkin juga Bunda bisa mengadvokasinya juga terhadap provider yang jaringan yang ada di daerah, seperti di Aceh misalnya, ketika ada data kita dari pemerintah daerah, misalnya wilayah-wilayah yang belum terkoneksi dengan bagus, baik dari towernya atau apanya. Jadi provider ini katakanlah kalau mungkin di Aceh itu kan yang paling luas jaringannya itu kan Telkomsel. Ya. Jadi mereka itu didorong untuk bekerja sama dengan pemerintah, katakanlah pemerintah daerah, kalau di Aceh misalnya, memperluas jaringan tersebut. Karena memang sayang sekali kalau daerah-daerah pesisir itu. Sehingga saya potong sedikit. Kalau Telkom sebetulnya mereka memang sudah ada program
untuk membuka akses ke wilayah-wilayah yang tidak bisa diakses, asal kemudian itu diusulkan oleh pemerintah daerah. Kemudian ada wilayah-wilayah tertentu, katakanlah seperti Simelu. Nah, saat saya berkomunikasi dengan Telkomsel, itu mereka mengatakan ada daerah yang sebetulnya mereka sudah fasilitasi, tapi kemudian karena saat mereka turun ke lapangan harus adanya penambahan wilayah baru. Jadi mereka tidak bisa masuk di satu wilayah dengan 2 titik misalnya. Nah, sehingga harus dipecahkan. Nah, ini yang menjadi hambatan-hambatan yang harus dievaluasi. Kalau misalnya sebuah kecamatan itu kan kalau di wilayah-wilayah tertentu itu luas sekali wilayahnya. Jaraknya kan sebetulnya jauh gitu. Sementara yang bisa diakses, yang bisa mereka fasilitasi hanya di 1 titik saja. Nah, pemerintah daerah itu harus melakukan pengembangan desa misalnya, penambahan desa atau kecamatan. Nah, itu juga salah satu persoalan yang saya serap aspirasinya ketika saya turun ke lapangan dan sudah mencoba untuk meminta kepada Telkomsel. Nah, Telkomsel menjadi sebuah hal kebutuhan mereka apabila pemerintah daerah yang meminta dengan data yang ada, mereka akan turun ke lapangan dan mereka akan fasilitasi itu. Jadi sebetulnya tinggal bagaimana pemerintah daerah itu mau dan tidak mau, tahu dan tidak tahu untuk melakukan komunikasi dan koordinasi dengan gitu. Artinya harus ada permintaan dari pemerintah, Bunda kan? Ya pasti. Jadi kan kalau dulu waktu saya wali kota Banda Aceh kan banyak yang diberikan sarana-prasarana oleh Telkom, termasuk pelatihan-pelatihan secara gratis. Nah, kita membuka tempat ILO itu tempat kumpulnya anak muda, itu semua mereka fasilitasi. Jadi di gedung Garuda itu nggak ada yang dibayar oleh pemerintah kota. Jadi sebetulnya Telkom ini tinggal kita dari Telkom, kemudian nanti ada anak perusahaan, ada Telkomsel dan sebagainya, itu mereka bisa bantu dan mendukung kita. Untuk Big Data Indonesia, sebetulnya dari pemerintah Indonesia itu juga merekomendasi kepada Telkom, tetapi kemudian ada perusahaan-perusahaan yang bisa membangun menjadi lebih baik. Nah, itu tergantung kesiapan daerah untuk memfasilitasi itu, inovasi apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, berapa budget yang dibutuhkan dan sebagainya, apa manfaat-manfaat yang lebih dari itu. Tapi kalau pusat data yang memang direkomendasi oleh pemerintah pusat, oleh Pak Presiden dan sebagainya, itu adalah Telkom. Untuk bangun ini kan lagi diskusi orang kita dorong kepada Dinas Pendidikan Aceh. Jadi ajuan-ajuan seperti itu disampaikan juga sebenarnya. Nah, ya, ini Pak Zul di situ kalau udah tahu kan, tapi kadang-kadang kita tahunya karena ada kawan gitu ya. Bunda Eliza, ya, kemudian Pak Hasan, terima kasih atas kesabarannya dalam ini ya. Kesimpulannya itu sudah dapat kita tangkap. Diskusi yang sangat menarik. Coba bayangkan hari ini kita mempertemukan 2 legislatif dan 2 eksekutif yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu karena waktunya kami menyampaikan terima kasih dialog yang esensial ini. Substansinya sudah dicatat oleh teman-teman. Nah, Bapak Ibu sekalian, saatnya ada kelelahan kita dan teman-teman panitia itu sudah menyiapkan game-game asik, ya. Kita jeda sejenak supaya kita tidak tegang. Kami persilahkan kepada panitia untuk menyajikan game-game yang menarik. Semoga seluruh peserta jadi pemenang. Kalau hadiahnya tidak cukup, itu kita minta nama Bunda Eliza. Kami persilahkan teman-teman panitia. Ya. Ini bisa suara? Bisa terdengar? Oke, baik. Terima kasih Bapak Azwar. Dan selamat pagi Bapak Ibu, pagi menjelang siang. Saya Indah Herunisa, dan setelah mendengarkan diskusi yang sangat bermanfaat tadi, sekarang saatnya saya mengajak Bapak Ibu semuanya peserta Ki Hajar TIK Talks untuk mengikuti game quizzes. Nah, gimana caranya? Mudah sekali. Bapak Ibu hanya perlu login ke
quizzes.com. Sekali lagi Bapak Ibu tinggal mengetik quizzes.com, masuk ke website quizzes.com. Setelah itu Bapak Ibu bisa klik enter code yang ada di pojok kanan atas. Sekali lagi Bapak Ibu ketik quizzes.com, kemudian Bapak Ibu bisa klik enter code yang ada di pojok kanan atas. Oke. Masih kami tunggu. Sekali lagi di quizzes.com, lalu klik enter code yang ada di pojok kanan atas. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan masukkan kode gamesnya. Kodenya 0. Masukkan kode gamesnya yaitu 071163. Sekali lagi setelah Bapak Ibu enter code, silakan masukkan kode gamesnya yaitu 071163. Nah, setelah itu Bapak Ibu silakan masukkan nama. Untuk memulai games ini, Bapak Ibu silakan masukkan nama terlebih dahulu. Nah, setelah masukkan nama, nah itu sudah terlihat beberapa peserta yang sudah bergabung. Sekali lagi untuk yang ketinggalan silakan ketik quizzes.com dan enter code di pojok kanan atas. Di pojok kanan atas ada enter code, diklik lalu masukkan kode gamenya 071163. Sekali lagi kode gamenya 071163. Nah, di sini udah ada 117, 18, terus 20, wah meningkat. Makin banyak pesertanya, silakan Bapak Ibu yang belum join, silakan join di quizzes.com. Lalu enter code dan masukkan kode gamenya 071163. Nah, udah 181, 186 terus meningkat. Pesertanya sudah banyak. Dan oke, dan game akan kita mulai sekarang. Oke, dibaca baik-baik pertanyaannya. Nah, sebelum Bapak Ibu mengerjakan menjawab pertanyaan-pertanyaannya, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi nama, nomor HP dan akun Instagram yang aktif. Sekali lagi, Bapak Ibu dipersilakan untuk mengisi nama, nomor HP atau akun Instagram yang aktif, agar kalau Bapak Ibu menjadi pemenang nanti bisa dihubungi dengan mudah, gitu. Silakan isi nama dan nomor HP atau akun Instagram terlebih dahulu. Oke, setelah itu mari kita mulai. Fitur mau belajar Jangan lupa ya Bapak Ibu untuk memasukkan nama, nomor HP, dan akun Instagram yang aktif. Nah, pertanyaan pertama, fitur di rumah belajar yang menyediakan ribuan soal untuk mengasah pemahaman dan kemampuan siswa sesuai dengan jenjang dari SD, SMP, SMA, atau SMK sederajat adalah Bank Soal, BSE, Kelas Maya, Peta Budaya, Wahana Jelajah Angkasa. Selanjutnya, program Gemar Matematika adalah program pembelajaran untuk jenjang SD yang dibawakan oleh Kak Abdur, Bu Rani, Kak Herman, Kak Sheila, atau Pak Ridwan. Selanjutnya, X-Science merupakan salah satu seri program sains televisi edukasi yang ditunjukkan untuk jenjang SD, PAUD, SMP, SMK, atau SMA. Selanjutnya, seri program Suara Edukasi yang menyediakan tips, motivasi, dan informasi umum seputar isu terkini adalah Warna-Warni Indonesia, Kita Perlu Tahu, Bintang Edu, Info Edu, atau Wikipedia. Selanjutnya, Ki Hajar TIK Talks 2020 Provinsi Aceh mengusung tema Nangun Satkertiloka Bali, Strategi Pembelajaran Jarak Jauh di Masa Pandemi, Transformasi Digital dalam Pendidikan, TIK Pembelajaran Menjangkau yang Tidak Terjangkau, atau Belajar di Mana Saja, Kapan Saja, Dengan Siapa Saja.
Oke, itu dia tadi 5 pertanyaan. Mungkin masih ada Bapak Ibu yang belum menjawab atau masih tertinggal di pertanyaan kedua, ketiga. Nah, masih kami tunggu sampai Bapak Ibu menyelesaikan. Oke, saya akan memberikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau menjawab soal-soal yang tadi. Jangan berkecil hati, karena saya akan memberikan waktu 5 menit untuk Bapak Ibu menjawab atau menyelesaikan soal-soal. Dan sekarang saya akan kembalikan kepada Bapak Azwar. Silakan Bapak. Nah, sini mana ada dengar radio aja di sini. Jaringan juga ada apa nak radio streaming. Nah, sepertinya Pak Azwar masih ada kendala, jadi tetap saya akan berikan waktu kepada Bapak Ibu untuk menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal yang tadi. Nah, di sini bisa terlihat juga. Wah, sudah ada beberapa yang mengisi dengan benar, walaupun ada salah-salah juga. Nggak apa-apa, masih kami tunggu 5 menit, masih kami tunggu sampai Bapak Ibu menyelesaikan. Dan ini peringkatnya juga masih bisa berubah. Nah, mungkin kami bisa terhubung lagi dengan Pak Azwar. Pak Azwar bisa terhubung dengan kami kembali ya. Silakan Pak Azwar. Saya kan mana dibuat-buat. Baik, terima kasih. Game yang sangat menarik tadi sudah disampaikan. Tentu sudah ada pemenangnya. Ditahan dulu, Mbak. Ditahan dulu pengumuman pemenangnya sampai teman-teman deg-degan ya di bagian akhir. Nah, Bapak Ibu sekalian, sambil kita menunggu pengumuman untuk yang menjadi pemenang, nah kita masuk pada sesi keempat yang menampilkan narasumber kita, yaitu Pak Gogot Suharwoto PhD. Beliau adalah PTP Ahli Utama Pusdatin, dan beliau adalah Kepala Pusdatin periode 2017-2020. Ada kan jawaban di Brandly? Jawaban orang ada. Ya kan? Brandly itu situs berbagi jawaban. Waalaikumsalam. Ini juga. Waalaikumsalam. Rinci kami dengan Mas Gogot ya. Mas, kapan datang lagi ke Aceh, Mas? Sekarang siap berangkat nih. Kalian Pak Gogot bersama dengan Pak Muhammad Hasan dengan tim Pusdatinnya melahirkan sebuah karya yang besar untuk Aceh, di mana seminggu sebelum pandemi COVID-19 kita sudah menyiapkan sebuah perangkat aplikasi yang kita sebut dengan Si Jempol Aceh. Nah, Bapak Ibu sekalian, kerinduan kita dengan Pak Gogot ini akan diobati dengan sebuah sesi dengan topik strategi pembelajaran jarak jauh saat pandemi. Kami persilakan Pak Gogot. Terima kasih Mas Aswar. Sama sebenarnya saya juga ada rindu luar biasa ini. Ada teman-teman di Aceh. Udah lama sekali gitu ke sana ya. Izin saya share screen Pak nggih. Izin share screen supaya lebih optimal. Memang ini apa? Kenapa? Waktunya juga mepet ya teman-teman. Ibu mungkin saya agak ngebut dikit gitu. Tapi insya Allah ini saya usahakan se-clear mungkin lah bisa dipahami maksudnya. Ibunya saya mencoba menambahkan sedikit Pak, izin dari judul yang disampaikan. Saya menambahkan terkait PJJ yang inovatif. Jadi tidak hanya PJJ semasa pandemik, tapi juga PJJ yang inovatif. Supaya apa? Supaya
ada nilai plusnya dari daerah lain. Ini saya coba share screen. Mohon maaf, ini memang aplikasinya aplikasi baru teman-teman. Jadi ini pakai StreamYard, memang masih ada pengenalan-pengenalan yang kita terbiasa. Oh ini Jin, ini terima kasih Pak. Ini sengaja saya tampilkan di depan ini karena memang harapannya sih si jempol ini sudah sebagai solusi ya. Jadi memang Aceh ini luar biasa diberkati Tuhannya. Allah SWT memberikan petunjuk yang luar biasa. Di seminggu sebelum pandemi sudah siap gitu ya. Ini luar biasa Pak Aswan. Ini berkahnya doa teman-teman Aceh ini luar biasa, sangat mustajab lah. Jadi saya coba bagi di 3 sesi, 3 subtopik ya. Yang pertama adalah pendidikan di masa pandemik, kemudian tantangannya apa, nah yang inovatif seperti apa yang harus kita siapkan. Yang pertama, pada saat ruang kelas tidak bisa dipakai ya, anak-anak harus belajar di rumah. Ini suatu perubahan yang luar biasa. Sehingga tanggung jawab guru yang tadinya ngajar di kelas menjadi orang tua. Ini tugas orang tua luar biasa dan ini perlu kita dukung. Jadi orang tua yang sudah meluangkan waktunya, energinya, bahkan emosinya yang luar biasa yang ditahan-tahan. Nah, ini perlu kita dukung. Jadi kita tidak bisa membiarkan orang tua melakukan pendampingan meskipun hanya pendampingan. Kadang juga membantu ya, tetap harus kita lakukan dukungan pada mereka. Sehingga penyampaian materi pun juga harus kita sampaikan per anak atau personalized learning. Tidak bisa seperti biasa pada saat di kelas satu model untuk satu kelas. Nah, sehingga kita juga harus berubah bahwa orientasi kita bukan mengirim materi atau menyampaikan materi. Kalau menyampaikan materi sekali share selesai. Nah, justru yang diharapkan sini adalah bagaimana anak itu menikmati, enjoy, bahasanya itu bermakna lah gitu pembelajaran. Sehingga mereka belajar itu senang gitu. Tapi rasa-rasanya kok agak sulit saya melihat seperti ini. Tapi yakin nanti baca desain. Nah, dan yang lebih penting lagi adalah peran teknologi yang tadinya sangat minim dan bahkan dianggap sebagai musuh, momong atau bahan penghambat pembelajaran. Nah, sekarang kita nggak bisa lepas ya, semuanya pakai teknologi. Justru kalau ada anak-anak nggak nongkrongin teknologi, ditanya, emang nggak belajar gitu kan? Padahal biasanya kalau megangin gadget dimarah-marahin. Ini ngapain gadget terus nggak belajar? Sekarang balik ini luar biasa nih Pak Aswan. Nah, yang lebih penting lagi adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran harus kita sesuaikan sehingga anak-anak tidak dites lagi, pensel lagi karena sudah nggak bisa karena harus digital ya, digitalize. Ya. Jadi harus project based yang lebih tepat. Kalau boleh saya simpulkan sedikit, ya, memberikan gambaran pendidikan di masa pandemik itu seperti apa. Yang pertama memang ruang belajarnya bergeser, sehingga bagaimana kita membuat rumah-rumah anak-anak kita itu yang digawangi oleh orang tua mereka menjadi pembelajaran yang bermakna ya, dan peran guru juga harus menjadi fasilitator. Kemudian metode penyampaian harus berubah, kompetensi base ya, orientasi pembelajaran juga harus digeser, harus fasilitasi dengan teknologi, dan kita harus banyakkan formatif dan project untuk anak-anak selama masa pandemik. Nah, sebetulnya ini sudah dicanangkan juga oleh Mas Menteri di dalam Merdeka Belajar. Saya coba sedikit menyinggung apa sih yang dimerdekakan dalam belajar. Soalnya kalau saya lihat di Renstra sama, ya, hampir sama. Justru kita sekarang ini masa pandemi itu dipercepat untuk mentransformasi pendidikan kita. Apa sih yang ingin dimerdekakan ya? Kalau boleh saya simpulkan 3 aja dulu. Yang paling penting adalah pembelajarannya yang tadinya membebani harus menjadi yang bermakna atau menyenangkan. Peran guru juga harus bergeser, yang tadinya hanya meneruskan pengetahuan menjadi fasilitator. Dan pola pembelajarannya difasilitasi dengan teknologi. Ini yang paling besar transformasi yang didorong oleh pandemik ini. Jadi ini transformasi sudah dicanangkan, ini sudah kita rancang sejak bulan Oktober ya tahun 2019. Ternyata dengan pandemik akan lebih dipercepat dan harapannya bisa terwujud. Dan Bapak Ibu, maksudnya juga tidak, sebenarnya kita juga tidak tiba-tiba membuat, karena itu sebenarnya di International Society of Education, kalau saya di Amerika nih Pak Aswad, tahun 2000 ini sudah 20 tahun yang lalu kita sudah mendorong ya, seluruh dunia, bahkan saya pas sempat ajar di sana, guru-guru di sana kita dorong untuk merubah ya, traditional learning environment ke new learning environment. Yang indikator new learning environment itu ya antara lain student center, multisensory, multipad, multimedia, kolaboratif, sudah kita canangkan semua. Hampir sama ya dengan apa yang akan kita merdekakan di tahun 2020. Jadi kita sebenarnya agak terlambat lah 20 tahun, tapi nggak apa-apa, ini sudah dicanangkan dan marilah kita dukung bersama-sama. Tentu perubahan PJJ yang mendadak seluruh dunia membuat suatu ya hampir semua negara mengalami tantangan yang sama. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak boleh menyerah. Ya. Ini sudah ada namanya
nasihat ya, dari Hadrat Ali bin Abi Thalib ya, tentang didiklah anakmu sesuai zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman. Bahasa ini diterjemahkan oleh John Dewey ya. If we teach to this student as we taught yesterday, we rock of tomorrow. Jadi kalau kita mengajarkan anak-anak kita sebagaimana kita dulu diajarkan, ya, ini sudah berarti kita merampas masa depan anak-anak kita. Maka dari itu kita harus mengembangkan anak kita sesuai dengan potensinya, ya, meskipun di masa pandemi ini karena sudah sekarang digital. Jadi pokoknya adalah ibu kita tidak bisa melarikan diri, ya, ibu semua. Kita harus hadapi, ya, karena ini sudah amanat ya, amanat, dan saya yakin Mbak Ibu bisa. Saya yakin semua bisa. Di dunia, seluruh dunia sih ada 1 miliar anak-anak yang sekarang berada di rumah yang melakukan pembelajaran daring, ya, pembelajaran daring. Kita sudah mengeluarkan surat edaran, Mas Menteri, nomor 4 tahun 2020. Intinya pembelajaran daring ini, Pak Ibu, pastikan ya 4 aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah yang diskusi bagaimana Pak efektivitasnya, kurikulumnya dan sebagainya. Yang penting 4 ini dulu ya, pengalaman belajar yang bermakna, kecakapan hidup, situasi sesuai dengan situasi, dan dipastikan ada umpan balik, ada dialog, ya, ada komunikasi timbal balik. Namun Bapak Ibu ini tidak mulus ya, meskipun kita sudah fasilitasi dengan rumah belajar, dengan jempol, dengan sejarah pandai, beberapa provinsi beda-beda aplikasinya, tetap aja ada kendala. Ini di rumah belajar kita sudah ada sekarang mungkin sudah 70 ya, 70 juta yang akses. Nah, tetapi Bapak Ibu tetap ada namanya angan atau kendala ya, atau masalah. Ya. Jadi masalah kalau tadi yang disampaikan pada saat dialog Mas Hasan, Bu Iza, Pak Irawan diskusi tadi, sebenarnya ini sudah dirangkum oleh UNESCO. Jadi UNESCO sudah melakukan riset ya di 59 negara. Memang intinya 4 ini yang jadi kendala selama PJJ masa pandemi. 4 ini kayaknya generik ya, seluruh dunia karena sudah disurvei di 59 negara. Yang pertama memang sarana prasarana di rumahnya nggak berat. Kemudian orang tuanya kompetensinya terbatas, gurunya yang agak kacau, yang agak merisaukan saya itu gurunya juga ternyata ada masalah skillnya, padahal ini harusnya tidak. Nah, ternyata juga jadi masalah. Dan keempat adalah internet. 4 ini yang paling dominan menjadi kendala PJJ selama pandemi di semua negara di dunia, Pak Ibu, tidak hanya di Indonesia. Kompetensi guru kok bisa? Nah, kami melakukan survei di ruang ini juga ada Ibu Ira Yuni, Rumah Belajar 2019. Tapi kalau Brandly, belajar ini dulu kita sambil memetakan dulu Pak Ibu. Ya, ini kompetensinya dari ukur menggunakan standar UNESCO. Nah, level 1 itu mampu menggunakan TIK, nomor 2 itu sudah bisa memilih mana yang benar, nomor 3 yang sesuai dengan mapel yang diampu dan topik yang akan diajarkan. Yang ketiga itu adalah membuat konten sendiri. Yang keempat baru jadi duta rumah belajar seperti yang di foto ini. Data kami memang kompetensi guru kita yang mampu menggunakan teknologi itu baru di bawah 50% ya, masih di bawah 50%, sekitar 46% lah ya. Yang mampu memilah menggunakan persis apa yang mereka perlukan baru 18%. Yang creation itu 10% ya, sedikit sekali. Nah, ini terbukti pada saat PJJ apa yang terjadi, 86% anak-anak kita hanya diberi PR 86%. Ya, jadi yang mampu menggunakan sumber belajar 46% persis datanya dengan apa yang sudah kita lakukan survei tahun 2019. Berapa persen yang mampu menggunakan aplikasi LMS ya, Learning Management System, sekitar 24%. Jadi ini sesuai datanya. Jadi memang kompetensi guru kita perlu kita dorong. Maka dari itu hari ini sangat tepat sekali, saya sangat mendukung apa yang dilakukan teman-teman dari Provinsi Aceh melaksanakan TikTok Ki Hajar tahun 2020 sehingga ini juga memberikan sarana bagi teman-teman guru untuk meningkatkan kompetensinya dalam penguasaan teknologi. Nah, kalau tadi terjadi gurunya hanya membeli PR, menggunakan aplikasinya terbatas ya, maka yang terjadi, ini survei kami di Pusricat menyebutkan bahwa anak-anak mengalami kesulitan. Begitu ditanya apa kesulitannya, ya, mereka ternyata nggak begitu paham. 62%, ya, hampir 60% lah mereka bilang katanya kami nggak paham PJJ ini. Jadi, dan juga lagi bosan. Saya nggak bayang Pak, kalau biasanya kita kan anak-anak di sekolah tuh sebelum masuk sekolah mereka bisa ke perpus, bisa ke kantin, ngobrol sama teman. Ini kan nggak bangun tidur langsung di Zoom. Udahlah, itu udah pasti bosan mereka. Nah, ini memang, tapi ini bukan berarti kita harus kita biarkan, Pak. Kita bisa menyikapi dengan teknologi. Namun ya gitu, kita ada batasan juga yaitu konten. Ya, konten kita saat ini masih terbatas. Jadi Pak Ibu, ini Kominfo sudah saya sampaikan berkali-kali ini, kita sangat kekurangan konten positif. Setiap tahun konten negatif itu jutaan nambahnya, tapi yang positif hanya sekitar 200-an. Jadi hanya 1/4 konten di internet itu yang positif. Lalu kita dorong. Nah, sarana prasarana tadi yang Bu Iza sampaikan, Pak Irawan dan Mas Hasan juga sampaikan, ini sudah
sudah kita petakan sebenarnya ini bukan barang baru dan memang ada kendala ya. Ada kendala listriknya, internetnya, ya, perangkatnya, termasuk juga jaringan teleponnya. Nah, jadi ini memang masih ada kendala dan memang harus kita sikapi. Kalau boleh saya simpulkan, jadi ada 4 kendala penting yang harus kita antisipasi dan kita carikan solusi. Yang pertama adalah kompetensi guru, ya, dan sekarang ini sudah dilakukan. Nah, ini sangat bagus. Konten digital, nah saya sangat berharap nanti tadi Gus Hasan sudah siap berkolaborasi membuat konten sebanyak-banyaknya. Nah, yang ketiga ini yang masih banyak perlu kita tingkatkan lagi, yaitu model dan inovasi pembelajaran. Maka dari itu ini akan saya tampilkan juga inovasinya, di mana modelnya seperti apa supaya ada pilihan-pilihan. Baru akses dan sarpasnya yang kita semua sudah tahu. Nah, Bapak Ibu yang boleh saya berbagi lagi, ini adalah surat edaran. Jadi PJJ sudah jelas. Dan di sini kalau Bapak Ibu ikuti surat edaran Pak Sekjen nomor 14/2020, ini sudah sangat runtut sekali apa yang Bapak Ibu lakukan. Kepala sekolahnya seperti apa, gurunya seperti apa, orang tuanya, siswanya, sangat jelas dan runtut. Hanya di sini yang belum saya temukan adalah model dan inovasinya. Nah, ini yang perlu saya tambahkan di sini. Ya, jadi ini persiapan langkah-langkah pembelajaran PJJ secara daring. Bapak Ibu ada 4 tahapan. Pembelajaran, saat pembelajaran, saat menggunakan LMS dan selesai pembelajaran. Apa harus dilakukan oleh seorang guru? Nah, yang pertama tentu persiapan. Komunikasi dengan orang tua memastikan anak siap, fasilitasnya ada dan bisa mengikuti. Rancang RPP dan RPP-nya harus RPP digital, Bapak Ibu ya. RPP yang sudah disesuaikan. RPP masa pandemi. Bukan RPP setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu udah nggak akan bisa karena sangat berbeda situasinya. Ya, jadi harus disiapkan. Materinya juga harus dibedakan. Materinya harus digital semua. Kita itu bukan berarti hanya fotokopi menjadi digital ya, tapi dipastikan sesuai dengan format yang akan Bapak Ibu pilih, aplikasi apa ya, metode apa dan platform apa yang akan digunakan. Kemudian yang kedua saat pembelajaran ya, dipastikan Bapak Ibu tetap ya pendidikan karakter bisa kita tanamkan di sini. Anak-anak setiap hari mau belajar harus berdoa. Sampaikan materi sesuai yang sudah disiapkan dan pastikan Bapak Ibu kasih kesempatan anak-anak untuk beri feedback, tidak hanya mendengarkan kita ceramah sendiri. Kalau Bapak Ibu hanya ceramah sendiri, anak-anak di shutdown videonya, udah mereka tidur. Kita capek. Nah, selama di LMS, Bapak Ibu pastikan kita libatkan orang tua untuk mendorong anak-anaknya mengikuti semua panduan yang ada di LMS. Baru nanti di usai pembelajaran, memberikan umpan balik, ya. Pastikan anak-anak mengisi jurnal, logbook, atau apapun report, Bapak Ibu terserah mau pakai WA, mau pakai aplikasi, pakai si jempol Aceh yang sudah disiapkan oleh provinsi Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, ini sangat bagus sekali. Dan juga libatkan orang tua. Nah, Bapak Ibu untuk luring juga sama, apa-apanya sama, Bapak Ibu, ya hanya di sini tidak menggunakan LMS. Nah, sekarang yang ingin saya sampaikan perlu tambah sedikit ini, ya, karena waktunya tinggal 7 menit ya. Yang pertama adalah apa sih pembelajaran inovatif? Tentu ada 4 kriteria yang perlu kita coba refleksikan apakah pembelajaran saya selama pandemik ini sudah masuk di 4 kategori ini. Yang pertama adalah pembaruan. Pembaruan itu artinya tadi saya sampaikan kalau RPP yang kita pakai masih RPP 10 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, ya katakanlah sebelum pandemik berarti kita belum ada pembaruan. Berarti kita belum inovatif. Apakah media pembelajarannya yang kita gunakan sama dengan sebelum pandemi? Kalau masih sama berarti kita belum inovatif. Jelas itu. Itu adalah inovatif itu menjadi solusi ya. Bahasanya Bu Tejo itu yang solutif gitu loh ya. Jadi solusi dari masalah. Kalau kita menggunakan materi yang ada masih ada kendala berarti ini belum menjadi solusi. Ya, kalau siswanya ditanya berapa persen yang paham gitu ya pakai tadi Mentimeter pakai Kahoot. Kalau masih di bawah 60% dia nggak paham, KKM belum nyampe, Bapak Ibu. Berarti ini belum inovatif. Kalau Bapak Ibu ngerasa anak-anak masih ada keogahan, cuek mengikuti pelajaran PJJ Bapak Ibu, karena materinya belum diperbarui, ya, ada model yang baru dari yang sebelumnya, RPP juga RPP yang lama, bahkan sekolah yang Tekken juga sudah dipindah, bahkan sudah mati masih dipakai. Nah ini berarti ini bukan inovatif. Yang terakhir, manfaatkan teknologi sesuai dengan kondisi, ya, potensi dan situasi anak-anak kita. Jadi ini ciri-ciri pembelajaran inovatif. Apa yang sudah kita lakukan di Pusdatin? Kami sudah merancang, Bapak Ibu, kami sudah menyiapkan ya 6 model pembelajaran yang inovatif. Bapak Ibu bisa akses di sibatek.edu.id. Ini harusnya 3 jam ya, karena waktunya tinggal 5 menit. Saya hanya kasih contoh satu saja, yaitu flip classroom.
ada blended, ada project based, ada discovery, ada game based learning, ada soul. Soul itu self-organized learning environment. Saya hanya satu aja, inovasi ini kita bikin sebelum pandemi. Jadi tetap tidak bisa digunakan serta-merta untuk pembelajaran di masa pandemi. Contoh flip classroom. Idealnya flip classroom itu seperti ini, Pak Ibu. Flip classroom itu intinya dibalik, jadi anak-anak itu belajarnya di rumah, ya, kemudian diskusi dan mengerjakan tugasnya di sekolah, baru nanti di rumah untuk mengerjakan ujian yang lain. Jadi intinya dibalik. Nah, ini pun juga tidak bisa digunakan karena apa? Karena yang di kelasnya itu juga nggak ada. Makanya harus kita rombak. Ini menjadi suatu inovasi. Jadi model inovasi baru ini yang saya coba kreasikan. Jadi pada saat biasanya kan konvensional tatap muka kemudian PR di rumah. Ini kita balik. Nah, di rumah pun ternyata harus daring. Nah, materinya harus digitalkan. Nah, sekarang sudah ada si jempol Aceh lah, Pak Ibu bisa gunakan. Jadi daringnya di rumah, tatap mukanya menggunakan Zoom atau webinar Cisco, Webex atau yang lain. Jadi intinya di flip classroom yang lama pun tidak bisa digunakan kalau kita tidak melakukan modifikasi. Itu. Nah, ini ada salah satu contoh di guru SD. Ini menggunakan flip classroom, Pak Ibu ya. Jadi anak-anak dikenalkan melalui grup ya, dikasih instruksi, mereka harus bermain video animasi, pembelajaran interaktif MPI namanya. Nah ini untuk SD kelas 5 ya, terkait dengan organ gerak hewan dan manusia, hanya manusia dan lingkungannya. Di aplikasi ini, Pak Ibu, siswa kenalkan beberapa materi dan kegiatan dengan didampingi oleh orang tua, karena ini anak SD ya. Instruksi untuk mengikuti permainan ini atau media interaktif ini diberikan bisa lewat WA, ya bisa lewat blognya, ya, atau lewat jalur media yang lain yang dipakai selama ini ya oleh gurunya ke orang tua dan siswa. Nah, aplikasi ini sudah kita taruh di Sibatik, Pak Ibu silahkan gunakan di sana. Satu persatu ada contohnya, ya, ada modulnya, dan ada bahan-bahan yang bisa Bapak Ibu download, bisa gunakan. Nah, di sini akan ada blended ya. Nah, jadi ini flip campur blended. Jadi flipnya itu plus guru preset, karena kan nggak boleh anak-anak sekolah ya. Jadi ini tadi guru memberikan instruksi ya kepada orang tuanya, kemudian siswa latihan mengerjakan tugasnya di rumah yang didampingi oleh orang tua. Nah, kemudian guru setelah itu ini tampilannya menyiapkan kuisnya pun online ya, jadi evaluasinya online. Setelah setiap topik disampaikan kita berikan kuis. Nah, anak-anak tidak bisa melanjutkan ke modul yang lain atau ke kuis yang lain sebelum KKM-nya tercapai ya, katakanlah KKM-nya 80%, passing grade-nya 80%, kita set di evaluasinya. Jadi anak-anak akan ketahuan mereka paham apa enggak, karena sudah kita set minimal KKM-nya harus tercapai untuk setiap topik yang disampaikan. Terakhir nih ya, jadi kuncinya inovatif ini Bapak Ibu nggak banyak ya. Nggak banyak, kuncinya hanya 3. Yang pertama adalah kenali siswa secara utuh. Secara utuh itu ya kondisi keluarganya, ya background pembelajaran atau potensinya, kecenderungan siswa seperti apa. Baru nanti ambil konten yang sesuai. Ya. Ambil yang sesuai kontennya. Ternyata ini juga nggak bisa langsung diterapkan. Bapak harus pahami dulu ya bagaimana cara menerapkannya dan lakukan inovasi. Ya, jadi ini 3 aja langkahnya ya. Ya, dan ini saya kira teman-teman guru di semua jenjang di Aceh akan mampu melaksanakan ya dan optimalkan. Di sini ada platform belajar yang akan membantu Bapak Ibu bagaimana memanfaatkan sistem. Soalnya kalau kita simpulkan, memang teknologi tool, jadi teknologi itu hanya alat Pak Ibu, kuncinya di guru. Karena kualitas pendidikan tidak bisa akan meningkat jika kualitas guru tidak meningkat. Sehingga kita sudah mencanangkan tahun 2007 ya, kompetensi guru itu sudah ada dari dulu, itu disyaratkan harus mampu menggunakan teknologi ya untuk pembelajaran, untuk pengembangan profesi, dan juga untuk mengaplikasikan ya hukum-hukum yang ada di MAPEL dengan kehidupan sehari-hari. Yang terakhir, guru adalah kunci. Jadi Pak Ibu, layanan pendidikan masa pandemik ini tidak akan bisa pulih kembali ya, tanpa mengoptimalkan peran teknologi. Keberadaan teknologi itu bisa optimal jika dikuasai oleh gurunya. Nah, jadi sehingga kunci dari pelayanan pendidikan di Aceh, PJJ secara optimal itu kuncinya di Bapak Ibu guru. Nah, kami tidak akan membiarkan sendiri Bapak Ibu guru, kami menyiapkan bantuan juga ya, biar nggak ngerasa sendiri. Ini ada namanya portal bersama hadapi corona.
Bapak Ibu tanya apa saja ada di situ. Kurikulum yang disederhanakan ada apa di situ, kuotanya ada di situ. Pokoknya semua informasi yang tadi dibicarakan ada di situ. Ya, kalau nggak ada silahkan WA saya di nomornya. Bapak Ibu dengan senang hati kami akan melayani. Saya kira itu Pak Azwar. Mohon maaf jika agak buru-buru karena waktunya sudah menjelang zuhur ya. Mohon maaf. Kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mas Gogot. Senang kami dapat pencerahan dari Mas Gogot. Bapak Ibu peserta yang kami hormati, kata kunci terakhir yang beliau sampaikan adalah pada guru, di mana proses pembelajaran gurunya harus
Oh. Allahu Akbar. Kopi dibawa tadi ya. Kopi dia. Wah,